Halo teman-teman semua. Selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luin telah menyelesaikan permasalahan antara dirinya dengan Republik Brius yang mengecam tindakannya karena menyebar informasi sensitif soal permasalahan mereka. Tapi tentu saja, melawan Adrian bukanlah pilihan yang tepat karena Adrian dengan strateginya yang licik sekarang membuat Republik Brius menjadi musuh satu benua. Sekarang kita diperlihatkan bagaimana sibuknya sebuah studio yang akan menyiapkan siaran langsung ronde kedua dalam kompetisi Sain dan Saintes. Tidak seperti kontes pertama yang berlangsung selama kurun waktu 1 bulan, kontes kedua akan dilaksanakan secara singkat di aula pertunjukan luar ruangan yang berada di Horyland. Kompetisi ini mengharuskan setiap kandidat untuk menampilkan kemampuannya di depan kamera dengan batas waktu 2 jam, atau sederhananya, ronde kedua adalah waktu bagi para kandidat untuk memamerkan bakatnya. Mengingat jika kompetisi kali ini akan dilakukan bersama dengan kandidat lain, Xiaolin sekarang menyapa Adrian dan juga Everil. Adrian mengatakan tentunya ia senang bisa bertemu kembali dengan Putri Xiaolin karena ia merasa bahwa mereka akan mendapatkan banyak keuntungan darinya. Xiaolin juga mengatakan jika sebenarnya ia masih takut bertemu dengan Adrian mengingat peristiwa beberapa waktu yang lalu, tapi Adrian mengatakan kenapa harus takut padanya karena ia akan memperlakukan orang yang ia sukai dengan cara yang baik. Xiaolin tentunya menanyakan apakah itu artinya Adrian menyukai dirinya, dan Adrian mengatakan tentu saja meskipun dalam konteksnya adalah soal sikap yang ditunjukkan oleh Putri Xiaolin. Adrian senang karena kali ini mereka harus tampil bersama dalam kompetisi ronde kedua karena Xiaolin adalah kandidat yang tidak bermasalah dengannya. Melihat dari pakaiannya, Adrian menanyakan apakah Putri Xiaolin akan menampilkan sebuah pertunjukan seni, dan Xiaolin mengiyakan karena konsep hari ini adalah tarian dan mistis. Adrian jadinya tak sabar untuk melihat seni pertunjukan mistis dari benua Triton. Jadi ia sangat menantikan pertunjukan dari Putri Xiaolin. Tapi pelayan Xiaolin memberitahu jika sudah waktunya. Karena waktu penampilan akan segera dilaksanakan, Putri Xiaolin berpamitan untuk kembali ke kursinya dan Adrian mengharapkan mereka bisa saling mendukung serta memberikan pertunjukan yang bagus. Putri Xiaolin dan pelayannya pada akhirnya pergi meninggalkan Adrian dan juga kandidat Everil. Tapi dalam perjalanan itu, Xiaolin tampaknya masih mengkhawatirkan sesuatu. Pelayan Xiaolin mengatakan jika mereka tidak perlu khawatir karena meskipun Everil membuat gebrakan besar di ronde pertama dan memiliki banyak sekali penggemar, tapi dia sebenarnya hanyalah orang biasa yang tidak menonjol sebelum ikut kontes. Sejauh apa yang pelayan itu ketahui, Everil tidak memiliki bakat untuk dipertunjukkan dalam kompetisi kali ini, selain dari sihir suci yang Everil pelajari secara terburu-buru. Putri Xiaolin tahu akan hal itu, tapi meskipun Everil tidak memiliki bakat apapun selain sihir sucinya, namun ada satu hal yang membuatnya sangat khawatir. Bukan tanpa sebab, Putri Xiaolin memang tidak khawatir soal kemampuan kandidat Everil, melainkan yang ia khawatirkan adalah keterlibatan Adrian dalam menyusun rencana demi kemenangan Everil. Setelah semua persiapannya telah selesai, panitia kompetisi Sain dan Saintes ronde kedua meminta agar para kandidat untuk segera bersiap karena kompetisi akan segera dimulai dalam kurun waktu 3 menit lagi. Karena kompetisi ronde kedua akan segera dimulai secara bersamaan, panitia ingin agar pihak terkait dengan masing-masing kandidat untuk menempati posisi mereka masing-masing. Meski terlihat baik-baik saja di depan banyak orang, tapi nyatanya Putri Xiaolin masih memiliki rasa gugup yang menyerangnya secara tiba-tiba. Biarpun begitu, Putri Xiaolin tidak mau kalah dalam kompetisi pemilihan Saintes karena ia harus menjadi kekuatan bagi negara kecilnya meski hanya untuk sekarang. Ketika ronde kedua dalam kompetisi Saintes telah dimulai, Putri Xiaolin mulai mempertunjukkan sebuah tarian mistis dari benua Triton yang menjadi salah satu kebanggaan mereka. Dengan iringan musik tradisional dari Liberto Kingdom, Putri Xiaolin akan mempertunjukkan bagaimana keindahan tarian mistis yang dibawakannya. Tentu saja Putri Xiaolin berharap agar semua penonton mengingat pertunjukan menakjubkan ini. Langkah demi langkah, gerakan demi gerakan yang anggun diperlihatkan Putri Xiaolin. Entah bagaimana konsep tarian mistis dari benua Triton, tapi saat ini Putri Xiaolin sedang terlihat berputar-putar dengan gerakan yang indah.
Setelah melakukan beberapa kali gerakan, Putri Selin kemudian mengatakan, serangan dari barat laut. Dan seketika seekor macan putih keluar dari atas Putri Selin, hingga membuat pertunjukan tarian mistis menjadi sangat memukau. Adrian sendiri jadinya terkesan dengan pertunjukan tarian mistis yang dibawakan oleh Putri Selin, dan ia rasa jika pertunjukan ini sangat mengagumkan. Terlebih lagi, apa yang sebenarnya Putri Selin lakukan adalah mengeluarkan sihir lingkaran keempat, namun kemewahan yang dibawakannya membuat sihir itu sebagus milik seorang Atmake. Jika diteruskan begini, Adrian yakin jika Putri Selin akan mendapatkan skor yang bagus pada ronde kedua kompetisi kali ini. Tapi tentunya, Adrian juga tidak mau kalah dengan Putri Selin, karena ia sudah menyiapkan panggung pertunjukan pada Everil. Panggung yang dimaksud Adrian adalah sebuah toko minimarket di mana Everil sekarang sedang bekerja sebagai seorang pegawai, yang mana itu adalah pekerjaan Everil sebelum dirinya menjadi seorang kandidat saintes. Bukan hanya sekadar panggung biasa, Adrian benar-benar membuatkan sebuah minimarket dengan berbagai perlengkapan yang tersedia seperti kebanyakan minimarket lainnya. Adrian tentunya optimis dengan pertunjukan seperti ini, tapi itu membuat beberapa orang yang menyaksikan secara langsung jadinya heran kenapa mereka malah membuat minimarket sebagai pertunjukan. Tapi tidak seperti apa yang dipikirkan penonton. Penampilan Everil yang menjaga minimarket rupanya bukan sekedar gimmick belaka, karena ia benar-benar sedang melayani pelanggan sebagai seorang karyawan toko. Orang-orang yang menyaksikan tentunya masih tidak percaya dengan pertunjukan macam apa yang dibawakan Everil, yang rupanya hanya menampilkan seorang penjaga toko. Adrian mengatakan bukankah sebaiknya mereka mencoba untuk membeli sesuatu di tempat kandidat saintes bekerja. Adrian yakin jika mereka akan merasakan pengalaman yang berbeda karena masuk sebagai pelanggan di tempat calon saintes bekerja. Berbagai kesibukan Everil sebagai seorang pegawai minimarket juga diperlihatkan, mulai dari memberikan ucapan selamat datang, menunjukkan letak produk, mencarikan kebutuhan pelanggan, sampai memberikan senyuman tulus pada para pelanggan yang telah berbelanja. Kameramen sendiri merasa jika Everil memang seorang pekerja paruh waktu idaman, karena bisa melayani seorang pelanggan dengan sebaik itu. Mereka rasa jika ini sangat bagus karena menggambarkan sosok familiar dari kandidat saintes yang kedudukannya sakral. Meskipun kurang mewah dibandingkan seni mistis, tapi mereka cukup senang melihat pemandangan seperti ini. Adrian senang karena reaksi yang ditunjukkan oleh orang-orang mulai sesuai dengan apa yang diharapkannya, meskipun awalnya terlihat agak aneh. Fokus utama pertunjukan Everil adalah untuk menggambarkan Everil sebagai kehadiran yang akrab dan tidak berbeda dengan penonton biasa. Serta daripada memaksakan pertunjukan bakat palsu, menunjukkan keunggulan unik Everil akan membuatnya terkesan natural. Adrian benar-benar terkesan karena semua ini berkat rencana dari Eric. Jadi Adrian bisa membagikan tugas pemenangan Everil pada orang sepertinya. Biarpun rencananya berjalan lancar, tapi nampaknya beberapa orang mulai menanyakan apakah pertunjukannya hanya akan menampilkan Everil yang sedang bekerja di minimarket. Tentu saja, beberapa orang mulai menunjukkan kebosanan mereka karena tidak ada yang istimewa selain fakta bahwa Everil dulunya adalah seorang pekerja paruh waktu. Terlebih lagi, siaran ini akan berlangsung selama 2 jam. Putri Selin memang merasa jika Adrian berhasil membuat Everil menjadi sosok yang akrab bagi orang-orang biasa. Namun tetap saja, itu akan membuat para penonton lebih mudah bosan dan mereka akan kembali menontonnya. Putri Selin memang menjadi gugup karena lawannya adalah kandidat dari Adrian. Tapi sepertinya, Adrian memberitahu mereka bahwa memang akan membosankan jika mereka hanya menampilkan kandidat Everil yang menjaga minimarket. Adrian menjamin tidak akan membuat para penonton menjadi bosan karena setiap hal akan membutuhkan sebuah permulaan, pengembangan, dan juga penutup sebuah cerita. Adrian kemudian menjentikan jarinya dan seketika sebuah ledakan terjadi di dekat minimarketnya. Ledakan itu sendiri terjadi karena Adrian memang menggunakan sihirnya untuk pertunjukan. Semua orang tentunya terkejut karena Adrian benar-benar menggunakan sihir ledakan di dekat minimarket. Tapi Adrian mengatakan jika ini bukanlah film dokumenter, jadi tidak perlu khawatir soal ledakannya. Adrian tidak hanya menampilkan kehidupan pribadi seorang kandidat saintes, tapi ia juga akan menampilkan aneka hiburan dengan menampilkan pertunjukan istimewa dan juga menegangkan. Pertunjukan itu tidak lain adalah dengan membuat Arcia menjadi seorang vampir atau mungkin sosok demon lainnya. Tapi bedanya, Arcia tampaknya adalah seorang penjahat yang mengincar makanan seperti sejenis coklat-coklatan.
Jika kalian sadar, sedari awal Adrian muncul di chapter sebelumnya, Archia tidak ada bersama dengan Adrian karena dia sedang bercosplay sebagai seorang demon. Mereka semua yang menonton tentunya bertanya, apa yang sedang dilakukan Archia di sana, dan Archia kemudian mengeluarkan suara tawa palsunya. Dengan menunjukkan ekspresi wajahnya yang datar, Archia memperkenalkan dirinya sebagai Master Iblis Kerakusan. Archia mengatakan jika dirinya selalu haus akan makan 3 kali sehari dan selalu memakan camilan setiap kali sedang melakukan sesuatu. Archia akan merebut semua makanan yang berada di minimarket ini tanpa tersisa sedikit pun dan ia tidak akan mau membayarnya. Melihat Archia sendiri, rasanya kita tahu bahwa dia sedang bekerja keras untuk menjadi seorang villain yang sejati, namun karena aktingnya yang tanpa ekspresi membuatnya terlihat kaku. Orang-orang yang melihatnya tentunya tercengang melihat akting Archia yang luar biasa datar, bahkan Adrian hanya bisa mengacungkan jempolnya untuk mendukungnya. Kameramen menanyakan apakah semua ini akan baik-baik saja, dan Adrian mengatakan ini bukan masalah karena semua ini hanyalah bagian dari akting. Karena ini adalah bagian dari pengembangan cerita yang dibuat untuk pertunjukan, Avril tentunya harus menunjukkan ekspresi terkejutnya dengan serangan demon yang mendadak. Sebagai seorang pegawai minimarket yang teladan, Avril meminta agar para pelanggan segera menuju ke pintu darurat karena minimarketnya sedang diserang. Sambil mengeluarkan suara tawa palsunya, Archia mengatakan memangnya bisa apa seorang pegawai minimarket rendahan yang sedang berdiri di hadapannya. Archia kemudian menyuruh agar pegawai minimarket segera menyerahkan semua camilan yang ada di sini dan ia akan membiarkan pegawai minimarket mati tanpa rasa sakit. Avril tentunya tidak akan membiarkan demon jahat mengambil semua camilan yang ada di minimarket, dan bersamaan dengan itu, Avril mengeluarkan relik suci yang dipinjamkan dari Adrian. Archia mengatakan sebaiknya pegawai rendahan tidak coba-coba untuk melawannya, dan sebaiknya dia menuruti perintahnya saja, atau dia akan mati dengan cara paling mengerikan. Pertarungan antara Avril dan Archia akhirnya dimulai, dan itu menjadi pertunjukan untuk memberikan kesan menegangkan pada penonton. Bahkan kameramen sendiri ikutan terkejut dengan pertarungan itu. Kameramen menanyakan apakah semua pertarungan ini juga bagian dari akting, dan juga apakah aura blade yang dikeluarkan oleh Archia merupakan sebuah tiruan. Adrian dengan percaya dirinya mengatakan jika semua itu asli, baik dari pertarungannya maupun aura blade yang dikeluarkan, dan itu membuat kameramen jadinya makin terkejut. Kameramen menanyakan bagaimana jika pertarungan ini malah membuat Avril terluka, dan Adrian mengatakan tidak perlu khawatir soal itu. Dengan mengucapkan kata sandi, "Oh cahaya, keluarlah dan bantu aku mengalahkan kejahatan." Akhirnya relik suci milik Adrian atau Excalibur mulai menunjukkan wujudnya. Kameramen tentunya jadi makin tercengang karena pedang yang digunakan Avril juga merupakan pedang sungguhan, dan Adrian mengatakan jika Avril bisa menggunakan pedang saintesnya untuk membela diri. Archia tentunya mengatakan jika sebuah pedang tidaklah terlalu berarti jika itu digunakan oleh seorang pegawai rendahan. Avril tentunya menjawab jika dirinya tidak akan menyerah untuk melawan kejahatan meskipun dirinya lebih lemah. Benturan antara pedang suci milik Avril dengan kekuatan pedang dari Archia tentunya membuat gelombang kejut yang cukup kuat hingga Adrian harus membuat sihir pertahanan untuk melindungi para penonton yang sedang menonton secara langsung. Berkat perlindungan dari sihir pertahanan milik Adrian, kameramen beserta dengan para penonton lainnya bisa diselamatkan dari puing-puing yang berterbangan ke arah mereka. Avril yang sedang bertarung saat ini merasa sedikit gugup karena selama bertarung dengan Archia, ia merasa lebih cepat lelah ketimbang berlatih sebelum acara. Tapi karena lawannya Archia, Avril bersyukur karena Archia bisa mengimbangi kekuatannya meskipun saat ini ia sudah mulai kelelahan terlebih dulu. Avril sendiri mengingat bagaimana dia berlatih selama ini bersama dengan Adrian yang membantu caranya menggunakan Holy Sword dan Archia yang menjadi lawan tandingnya. Seperti yang sudah Avril latih selama ini, ia akhirnya dapat bergerak dengan cukup bebas dan bahkan tubuhnya bisa mengingat semua gerakan yang selama ini telah ia latih. Jadi Avril akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk mencapai ekspektasi Adrian. Setelah mendapatkan serangan balik yang cukup kuat, Archia akhirnya mengambil langkah mundur dari Avril yang dirasa cukup berbahaya. Archia mengatakan meskipun dia hanyalah seorang pegawai rendahan, tapi kemampuannya merepotkan juga, dan itu membuat Avril tahu jika ini adalah bagian penting, karena kalimat itu adalah kodenya. Karena sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungannya, Avril akhirnya menggunakan jurus pamungkas relik suci dengan mulai mengumpulkan kekuatannya.
Sutradara menanyakan apa yang sedang kandidat Avery lakukan dengan mengumpulkan kekuatan sebesar ini, dan Adrian mengatakan cukup lihat saja sampai akhir. Avery mengatakan jika ia akan mengakhiri semua pertarungan ini dengan serangan terkuatnya, jadi ia akan memastikan akan mengalahkan Demon jahat. Putri Xiaolin yang sedang sibuk menari pada akhirnya juga ikutan memperhatikan apa yang sedang Avery lakukan. Dengan meneriakkan penuh semangat, Avery mengatakan jika ia akan memusnahkan kejahatan yang mengancam kesejahteraan para pelanggannya. Kameramen dan sutradara tentunya sangat terkejut karena Avery sedang meneriakkan nama serangan terkuatnya itu yang bahkan membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sama halnya dengan Putri Xiaolin saat ini. Dia saat ini sangat terkejut sampai tidak fokus pada tariannya karena jurus pamungkas yang digunakan Avery terlihat sangat kuat. Seketika itu, Avery menebaskan tebasan Holy Sword miliknya ke arah Archia sambil meneriakkan nama jurusnya yaitu Excalibur, dan pedang itu pun membuat sebuah tebasan yang kuat. Panggung pertunjukan yang tadinya terlihat sangat damai seketika membuat ledakan yang dahsyat akibat serangan dari Avery hingga membuat Archia terbang sampai ke langit. Dengan mukanya yang datar, Archia mencoba berteriak tidak terima dengan kekalahan yang barusan ia dapatkan. Sembari terbang jauh ke langit, Archia mengatakan jika ia pasti akan membalaskan dendamnya pada pegawai rendahan yang berani mengalahkannya. Sebagai penutup, Adrian mengumumkan jika beginilah akhir cerita dari Avery yang menyelamatkan minimarket dari serangan iblis jahat. Biarpun pertunjukan berakhir dengan lancar, tapi sutradara menanyakan apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan pada pertunjukan kali ini karena ia sama sekali belum bisa menangkap maksudnya. Adrian mengatakan jika beginilah lika-liku sebuah cerita, dan ia sendiri sebelumnya sudah mengatakan jika pertunjukannya akan ada aneka hiburan yang menegangkan. Sutradara tahu jika ceritanya memang bagus, tapi ia masih belum menangkap tentang kisah yang diceritakan, dan Adrian mengatakan jika ini adalah cerita soal Avery yang menyelamatkan minimarket dari serangan demon. Selain itu, Adrian ingin agar mereka semua mengingat baik-baik jika pedang yang digunakan Avery adalah pedang Holy Sword yang asli dan bukanlah sekedar tiruan, tapi itu membuat semua orang jadinya makin terkejut. Bukan hanya orang-orang yang berada di depan Adrian, tetapi juga Putri Xiaolin beserta dengan Macan Putih jadinya sangat terkejut dengan perkataan Adrian bahwa pedang Avery adalah Holy Sword asli. Setelah mendengar jika Adrian mengumumkan bahwa pedang yang digunakan Avery adalah Holy Sword asli, Sharon tampaknya langsung datang dengan menahan seluruh amarahnya. Melihat dari wajahnya saja, Adrian sudah tahu pasti maksud kedatangan Sharon yang langsung menghampiri mereka ke lokasi kompetisi dan menyuruh untuk berkumpul. Tanpa basa-basi, Sharon memberitahu bahwa poin yang didapatkan oleh Avery akan dikurangi karena menggunakan Holy Sword sebagai pertunjukan dalam kompetisi pamer bakat. Setelah insiden itu, berita mengenai panitia mengurangi poin kandidat Avery pada kompetisi ronde kedua akhirnya tersebar luas karena panitia menganggap jika itu bukan sepenuhnya usahanya sendiri. Beberapa netizen bahkan merasa jika kompetisi kali ini sepertinya sangat seru karena banyak sekali dramanya. Bahkan ada juga yang masih ingin melihat akting dari Archia yang berapi-api. Avery meminta maaf karena mereka berada di posisi keempat pada ronde kali ini, dan Adrian mengatakan tak perlu meminta maaf karena ronde kedua sendiri merugikan Avery meskipun dia sudah melakukan yang terbaik. Biarpun poin yang dikurangi lebih banyak daripada yang mereka duga, tapi rencana untuk memberikan kesan akrab pada penonton akhirnya berhasil. Bahkan Avery mendapatkan peringkat 1 di ranking penonton, jadi Adrian berharap agar Avery selalu bersemangat. Avery tentunya senang dengan dukungan positif dari Adrian, jadi ia akan melakukan yang terbaik sampai akhir. Dan Adrian juga senang karena kontes saintes yang panjang sudah hampir berakhir. Namun tentunya, sebagai sumber masalah yang selalu mencari masalah, kali ini masalah lain sepertinya muncul dan membuat Perseus harus melaporkannya pada Adrian. Perseus memberitahu bahwa negara Prius mendapatkan kemenangan mutlak atas peperangan melawan Kekaisaran Bringum, dan itu membuat kehebohan di mana-mana. Pada akhirnya, masalah serius itu membuat kontes saintes ronde ketiga harus ditunda karena insiden tak terduga, di mana tak pernah ada yang membayangkan kemenangan Republik Prius atas Kekaisaran Bringum. Sekarang kita berpindah ke aula Kekaisaran Bringum, di mana saat ini Edward sedang mengumpulkan seluruh menterinya untuk membahas sesuatu yang penting. Edward yang mendengar jika kekaisaran mereka bisa kalah melawan Republik Prius, tentunya tidak mau tahu dan ia akan mengerahkan unit utama.
Raja Kekaisaran Bringum yang sangat murka dan tidak bisa menerima berita kekalahan telak kerajaan mereka, akhirnya langsung memerintahkan untuk memaksimalkan upaya penghapusan Republik Prius dari peta. Sekarang kita berpindah ke kastil salah satu bangsawan Republik Prius, di mana bangsawan itu tidak lain adalah Garcia yang sebelumnya pernah membuat gara-gara dengan Adrian. Tapi ketika berjalan sembari mabuk di lorong kastil, Garcia sangat terkejut karena ada seseorang mencurigakan yang telah masuk ke dalam kastilnya. Asasin itu mengatakan jika Garcia sebagai pejabat publik yang harusnya melayani masyarakat malah mendapatkan kekayaan yang sangat banyak dengan menjara jeripaya rajanya sendiri. Asasin itu mengatasnamakan sebagai pasukan revolusioner yang akan menghukum Garcia atas semua kejahatan yang dia lakukan, dan itu membuat Garcia jadinya terkejut karena pasukan revolusi sudah menerobos. Menyadari jika itu adalah pembunuh bayaran yang seringkali menargetkan tokoh-tokoh penting belakangan ini, Garcia segera berlari sambil memanggil para penjaga untuk segera melindunginya. Namun tentu saja, alasan kenapa kastil sangat sunyi dan Asasin dengan mudahnya mendatangi Garcia adalah karena Asasin itu tidak datang sendirian dan semua penjaga telah dilumpuhkan. Seketika itu, Garcia paham jika ini adalah waktu di mana ajalnya sudah sangat dekat, dan Asasin itu meminta maaf karena harus membunuh Garcia dengan cara seperti ini. Setelah membunuh Garcia, Asasin itu kembali pada pemimpin pasukan revolusi yaitu Israel Oscaprius untuk menyerahkan semua barang hasil rampasan. Israel terkesan karena Asasin membawa begitu banyak barang jarahan, tapi Asasin itu mengatakan jika harusnya mereka bisa membawa lebih banyak lagi, tapi sayangnya mereka tidak bisa membawa kastilnya kemari. Israel mengatakan jika mereka berdua pasti akan sukses jika membuat kelompok tentara bayaran karena pekerjaan ini terasa begitu mudah bagi mereka, tapi Asasin mengatakan jika itu lelucon yang bagus. Tapi tetap saja, Israel sampai sekarang tidak menduga karena ia mengira bahwa Asasin hanya bercanda ketika ingin membantunya, mulai dari memberikan informasi penting sampai membunuh langsung tokoh kuncinya. Kedua Asasin itu tidak lain adalah Argia dan Adrian. Terlebih lagi Israel merasa sangat terbantu karena mereka berdua malah sangat aktif membantu mereka seperti anggota pasukan revolusi sendiri. Beberapa hari yang lalu ketika Adrian menerima informasi kekalahan Kekaisaran Bringum, Adrian sangat terkejut karena kemungkinan Prius bisa menang melawan Kekaisaran Bringum hanya 40%. Tindakan terbaik yang dilakukan Prius dalam perang kali ini adalah memanfaatkan keuntungan wilayah, menguras senjata musuh, tenaga tempur, dan uang musuh untuk menyelesaikan situasi secara politis. Kemenangan Prius tentunya akan sangat melukai harga diri Kekaisaran Bringum dan akan mengubahnya menjadi permusuhan buta hingga membuat kehancuran pada Prius. Dengan situasi tidak terduga seperti ini, kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan secara politis sudah terbuang sia-sia atau tidak ada harapan lagi. Adrian menanyakan bagaimana kesenjangan antara pasukan Prius dan Bringum, dan Perseus memberitahu bahwa Bringum mendapatkan kerugian sebanyak 92 Sky Fortress dan 2.300 Vanguard. Prius juga mendapatkan kerugian tapi hanya 20% dibandingkan Bringum, dan Adrian merasa jika pasukan Prius lebih kuat dari dugaannya. Tapi Adrian menduga bahwa itu mungkin berkat komandan Garda Nasional yaitu Marshal Anson. Perseus setuju karena reputasi orang itu sudah terdengar di mana-mana. Tapi sebenarnya Marshal Anson semula hanya ingin memperpanjang perang dan meminimalkan konsumsi pasukan. Perseus menduga bahwa kemenangan telak ini atas instruksi dari pemerintah, mengingat pemilu semakin dekat, dan Adrian merasa jika mereka semua adalah orang bodoh karena mengutamakan status politik dibandingkan keamanan negara. Perseus juga memberitahu jika pasukan Bringum yang sedang menuju Prius sekarang berjumlah 3 kali lipat yang dikirim pertama kali, termasuk 600 Sky Fortress dan 15.000 Vanguard. Adrian merasa jika Bringum nantinya akan mendapatkan 708 Sky Fortress, dan meski mereka mengumpulkan Sky Fortress milik Prius, maka totalnya hanya ada sekitar 460 Sky Fortress, yang artinya hancur sudah Prius. Adrian benar-benar merasa bersalah karena keegoisannya dalam memilih tempat, membuat keselamatan dari 500 juta orang yang tidak bersalah sedang terancam karena titik awal perang ini adalah dirinya yang membuat flag palsu di Prius. Karena dirinya yang membuat semua kekacauan ini, maka dirinya juga harus menyelesaikan sendiri masalah ini. Jadi ia akan lebih aktif dalam membantu pasukan revolusi. Kembali ke waktu sekarang, di mana Adrian menanyakan apakah kontak dengan Marshal Anson berjalan lancar, dan Israel mengiyakan karena mereka sepakat untuk bertemu besok saat tengah hari. Israel memberitahu jika Marshal adalah orang yang mudah diajak bicara baik-baik, jadi mungkin mereka bisa bekerja sama dengannya.
Terlebih lagi, Israel tahu bahwa Marseille sangat membenci presiden dan juga para politisi saat ini, jadi Marseille mungkin akan bergabung dengan pasukan revolusi tanpa adanya masalah. Adrien bersyukur jika Marseille adalah orang yang mudah diajak bicara, dan Israel mengatakan jika sampai sekarang semuanya berjalan lancar, namun ada satu hal yang cukup rumit. Adrien sudah menebak jika Israel akan menghadapi hambatan ketika mereka berurusan dengan Presiden Farmon dan Louis Farmon. Israel membenarkan karena mereka tidak bisa menangkap mereka berdua, sebab istana presiden tempat mereka bernaung dijaga dengan ketat oleh Aura Master, Archmage, 2000 Vanguard, dan 10 Sky Fortress. Israel rasa akan sangat mustahil untuk masuk diam-diam, terutama ada kemungkinan tinggi mereka akan kehilangan jejak presiden dan Louis jika mereka berdua bersembunyi di dalam bunker istana presiden. Terlebih lagi untuk Louis, sang pengguna Vet Lucas, juga harus mereka tangkap hidup-hidup untuk bernegosiasi dengan Kekaisaran Bringum yang akan menghancurkan Prius. Jika Marseille bergabung dengan mereka, akan memungkinkan untuk mengambil alih ibu kota meskipun akan sulit untuk dicapai dalam waktu dekat. Tapi semakin lama perang berlangsung, maka semakin banyak waktu bagi presiden dan politisi untuk kabur. Adrien menanyakan, bukankah yang harusnya mereka lakukan sekarang hanyalah mengamankan anggota baru segera saat perang dimulai? Dan itu membuat Israel menanyakan apa maksudnya. Mungkin maksud Adrien untuk mengamankan pasukan baru yang bergabung dengan pasukan revolusi. Sekarang kita berpindah ke sebuah kastil besar, di mana seseorang meminta agar yang mulia atau presiden lebih mempertimbangkan situasi pasukan yang berada di garis depan. Orang itu komplain karena ada terlalu banyak pasukan yang ditempatkan di istana presiden saat ini, jadi ia meminta agar setidaknya beberapa dari mereka dikirimkan sebagai bala bantuan. Presiden idiot tentunya sangat marah karena harusnya peperangan dengan Kekaisaran Bringum adalah tanggung jawab dari prajurit, jadi mereka harus mengurusnya sendiri. Presiden idiot mengatakan jika beberapa waktu ini ada pembunuhan toko-toko terkemuka oleh pemberontak, jadi ia rasa keamanan para pejabat adalah prioritas utama saat ini. Prajurit itu mengatakan bukankah lebih baik jika para pejabat tinggi dan politisi berada di istana presiden saja biar lebih aman. Jadi sebagian prajurit yang mengawal pejabat penting bisa dikirimkan sebagai bala bantuan. Presiden idiot tentunya masih ngotot tidak mau melakukan saran itu karena menurutnya istana presiden tidak boleh jadi tempat perlindungan, dan ia juga beralasan jika mungkin di antara penjaga ada mata-mata pemberontak. Tapi tak lama, Sekretaris Kosca masuk ke ruangan presiden karena ia memiliki sesuatu untuk dilaporkan, dan presiden idiot menanyakan ada apa. Kosca mengatakan jika Tuan Muda Louis ingin menggunakan aula persegi di istana presiden, jadi Tuan Muda ingin meminta izin padanya, dan presiden idiot menanyakan memangnya untuk apa dia menggunakannya. Kosca mengatakan jika Tuan Muda Louis ingin mengadakan sebuah pesta bersama dengan teman-temannya, dan presiden idiot menanyakan memangnya pesta seperti apa. Kosca mengatakan jika Tuan Louis mengundang penerus perusahaan besar dan memberi kesempatan untuk pertukaran, dan sebagai bonus, dia berencana untuk mengundang selebriti untuk menghibur juga. Dengan entengnya, sang ayah idiot langsung mengizinkan anaknya mengadakan pesta di istana presiden, padahal sebelumnya tidak boleh menggunakan istana presiden sesukanya, dan prajurit itu jadinya makin marah karena presiden idiot malah memberikan izin untuk berpesta saat perang sedang terjadi. Presiden idiot mengatakan jika perang itu tidak gratis, jadi yang diadakan anaknya bukanlah pesta sederhana, melainkan tugas penting untuk mengumpulkan dana, dan itu membuat si prajurit makin marah karena presidennya sudah lebih dari idiot. Prajurit itu tentunya kesal bukan main, karena presiden dengan bodohnya mengizinkan pebisnis yang memberikan keuntungan untuk masuk ke istana presiden, tapi malah melarang pejabat penting untuk masuk ke dalam istana presiden untuk berlindung. Dengan wajahnya yang sangat sombong dan layak untuk dipukuli hewan, presiden mengatakan jika prajurit itu boleh pergi karena sepertinya tidak ada lagi sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Melihat dari perilakunya saja, prajurit itu yakin jika presiden idiot berencana mengambil banyak dana pelarian jika dia harus meninggalkan tempat ini, dan prajurit itu sudah yakin jika negara ini sudah tamat, bahkan sejak negara ini jadi republik. Seorang wanita menanyakan apakah tidak masalah mengadakan pesta di istana presiden ketika perang sedang terjadi, dan Louis mengatakan jika itu tidak ada kaitannya dengannya karena itu urusannya prajurit. Seperti kebanyakan anak bangsawan manja yang suka menggunakan kekuasaannya, Louis dengan omong kosongnya mengatakan jika dirinya adalah pengguna Vet dan akan melindungi mereka semua. Setelah beberapa saat berpesta, semua orang yang mengikuti pesta tampaknya sudah tepar karena kebanyakan minum. Namun seketika itu, Louis terbangun karena terkejut ada suara ledakan yang terjadi, dan itu membuatnya bertanya apa yang sedang terjadi.
Melihat ada salah satu pasukan Vanguard, Louis menanyakan sedang ada keributan apa di luar, dan prajurit itu mengatakan jika ada serangan kejutan. Prajurit itu mengatakan ada banyak unit Vanguard yang menyerbu istana presiden dan membubarkan banyak sekali pasukan pertahanan ibu kota. Orang-orang yang ikut pesta tentunya sangat terkejut karena mereka menduga bahwa Kekaisaran Bringum sudah menerobos, dan itu membuat mereka semua jadinya makin panik. Cewek rambut kuning yang ketakutan ingin agar Louis melindunginya, tapi Louis sendiri terlihat lebih ketakutan dibandingkan cewek berambut kuning. Emang dapat apa sih bodoh ini di dalam vet yang palsu itu? Dengan entengnya, Louis langsung mendorong cewek berambut kuning agar segera menyingkir darinya, karena ia harus segera menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, sedari awal si bodoh ini cuma omong kosong saja. Louis dengan gelisahnya langsung memanggil seluruh Vanguard yang berada di dalam istana presiden untuk melindunginya, dan Louis terlihat sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang diundangnya untuk berpesta. Louis dengan egoisnya mengatakan jika dirinya adalah masa depan dari Brius, jadi mereka semua harus melindunginya agar Brius bisa tetap bertahan, dan itu membuat para undangan jadinya terkejut dengan sosok pengecut Louis. Prajurit menanyakan bagaimana dengan yang lainnya, tapi Louis sambil berlari mengatakan untuk membiarkannya saja, karena mereka harus mengurus diri mereka sendiri, dan itu membuat para undangan jadinya makin terkejut. Louis yang lari ketakutan tentunya diteriaki oleh para undangan karena bisa-bisanya menelantarkan para tamu. Bahkan beberapa dari mereka sampai menyebut jika Louis adalah bajingan sesungguhnya. Louis sendiri sadar jika perilakunya ini sangatlah pengecut, tapi ia tidak punya pilihan lain karena ia harus selamat apapun yang terjadi. Louis yang berlari tentunya memerintahkan agar kesatria mengawalnya sampai ke dalam bunker bawah tanah karena ia tidak mau sampai terlibat dalam peperangan ini. Namun sebelum sampai ke tempat bunker bawah tanah, sebuah ledakan yang menjebol tembok tiba-tiba muncul, dan itu membuat kesatria penjaga Louis jadinya terkejut. Louis yang ketakutan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi kesatria meminta agar Louis tetap di belakang mereka dan tidak sembarangan pergi. Tapi bukannya pasukan Bringum yang ditemui, rupanya yang menjebol tembok adalah kesatria yang mengawal istana, terlebih mereka sedang mengincar Louis Parmon. Louis yang terkejut tentunya bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan, tapi para kesatria pemberontak itu mengatakan jika mereka sudah muak dan tidak ingin lagi berdiam diri melihat korupsi yang dilakukan oleh negara beserta dengan keluarga Fairmont. Louis yang sangat ketakutan sekarang sampai lemas melihat adanya pasukan kesatria istana yang berani mengkhianatinya, bahkan Louis tak segera berdiri ketika kesatria pengawalnya mengangkatnya. Louis kemudian menyuruh agar kesatria itu segera memanggil Jenderal Aminus yang bertanggung jawab atas pertahanan istana presiden untuk segera kemari. Tapi kesatria itu memberitahu mungkin dia berada di dekat bunker. Kesatria yang sudah menelpon kemudian memberitahu jika pasukan pertahanan nasional yang berpusat di sekitar Marsikal Ansen sedang beriringan dengan pasukan revolusioner. Louis jadinya makin kaget karena rupanya yang menyerang istana presiden bukanlah pasukan dari Bringum, melainkan pasukan pertahanan nasional yang bergabung dengan pasukan revolusi. Kesatria juga memberitahu jika skalanya makin meningkat karena para warga ikut bergerak bersama dengan pasukan revolusi, dan itu buat Louis jadinya jengkel dan marah hingga menyuruh semua kesatria untuk memusnahkan warga negara yang tak patuh padanya. Louis benar-benar kesal karena tak hanya pasukan pertahanan nasional, tapi warga Brius juga sudah berani menodongkan senjata padanya. Ya, orang ini mengira jika negara itu miliknya sendiri, jadi mungkin dia emang bodoh. Setelah masuk ke dalam lift, Louis beserta dengan dua kesatria yang mengawalnya memandu Louis untuk sampai ke dalam bunker bawah tanah agar bisa bersembunyi. Tapi di dalam lift itu, Louis sangat marah dan kesal karena ia sampai mengalami penghinaan seperti ini, padahal dirinya adalah anak seorang presiden yang akan menjadi penerus kekuasaan. Dikiranya ini adalah sistem feodal di mana anak raja akan menjadi penerus raja. Louis berkali-kali mengeluarkan kata-kata umpatan pada semua orang yang melakukan penghinaan seperti ini padanya, tapi kedua kesatria itu hanya bisa diam dan menontonnya saja. Louis yang sangat marah bersumpah jika para pengkhianat yang keparat dan hina ini akan dia buat mereka merasakan kematian yang tidak tenang. Setelah beberapa saat, Louis dan kedua pengawal akhirnya sampai ke dalam bunker bawah tanah, dan di sana sepertinya sudah ada seseorang yang menunggu. Orang itu tidak lain adalah Presiden Farmon, dan dia sedang bersama dengan seseorang yang wajahnya masih belum terungkapkan. Louis senang karena ayahnya sudah berada di sini karena ia sudah sangat muak dengan semua orang yang mengkhianatinya, dan ia menanyakan apakah ayahnya sudah berencana menyapu bersih semua keparat itu. Louis mengatakan jika istana presiden meledak, maka semua orang yang berada di dalam istana akan musnah dan mereka akan selamat di dalam bunker bawah tanah. Tapi Presiden Farmon tampaknya tidak bisa berkata apa-apa.
Louis menanyakan ada apa dengan ayahnya, tapi seseorang kemudian muncul sambil mengatakan jika ia mengira bahwa Louis hanyalah seorang berandalan rendahan, tapi ia tak menyangka jika dia selama ini hanyalah orang bodoh. Louis yang terkejut menanyakan siapa mereka, lalu orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Marcus Adrian Lawrence, dan juga orang di sebelahnya adalah tunangannya yaitu Archia. Selain itu, orang misterius tadi langsung menunjukkan senyumannya sambil mengatakan jika mereka berdua adalah temannya, dan itu membuat Louis kaget kenapa Israel Oska bisa berada di sini. Israel mengatakan agar Louis tidak kurang ajar karena yang benar adalah Israel Oska Prius, dan Louis tidak boleh sekalipun melupakan nama yang menjadi pondasi negara ini. Louis tentunya makin terkejut karena di dalam bunker istana presiden malah ada ketiga orang ini, dan ia menanyakan bagaimana bisa mereka semua masuk ke dalam sini. Sorry kalau skripnya banyak sekali adegan terkejutnya, karena ini memang episode terkejutnya Louis. Jika kalian penasaran kenapa Adrian beserta Israel dan Archia bisa masuk ke dalam bunker istana presiden, maka kita akan masuk pada beberapa jam sebelum penyerangan dimulai. Adrian dan Archia saat ini sedang bertemu dengan Carto Fairmont karena tidak sulit baginya untuk bertemu dengan presiden, sebab Adrian memiliki banyak hal yang menarik minatnya. Carto tak menyangka jika dirinya akan bertemu dengan Adrian seperti ini, dan Adrian mengatakan jika ia juga tak menyangka bahwa dirinya akan kemari dengan langkah kakinya sendiri. Carto menanyakan bukankah Adrian kemari untuk bertemu dengannya karena Adrian ingin membuat kesepakatan dengannya, dan Adrian mengiyakan sebab dirinya memiliki penawaran yang cukup menarik. Carto berharap jika kesepakatan yang ditawari Adrian akan sebagus sebanyak waktu yang ia berikan pada seseorang yang tidak memiliki hubungan baik dengannya, dan Adrian mengatakan jika Carto pasti akan suka. Adrian menunjukkan dua Indy Forge, di mana satu Indy Forge adalah Indy Forge yang dibuat oleh menara sihirnya, dan satunya lagi adalah Indy Forge yang digunakan oleh peralatan Vanguard dari pasukan revolusi. Carto yang terkejut menanyakan apakah maksud Adrian adalah Indy Vanguard pasukan revolusi adalah teknologi yang sama dengan teknologi buatan Adrian, dan Adrian membenarkan karena memang begitu adanya. Adrian awalnya tak percaya omong kosong dari Garcia, tapi ia tak menduga bahwa apa yang dikatakan Garcia jika pasukan revolusi mencuri teknologinya adalah kebenaran, dan Carto menanyakan apakah itu artinya Adrian akan mengeluarkan pernyataan yang akan menyudutkan pasukan revolusioner. Adrian mengatakan jika ia tidak hanya akan memberikan pernyataan, tapi ia juga akan memberikan dua hadiah sebagai ucapan permintaan maaf pada Presiden Carto atas tuduhan yang sebelumnya. Hadiah pertama, Adrian akan memberikan informasi perusahaan yang harga sahamnya akan meroket dalam waktu dekat. Setidaknya Carto akan mendapatkan 2 kali atau bahkan 10 kali lipat keuntungan, dan itu membuat Carto jadinya sangat tertarik. Selain informasi soal harga saham perusahaan yang akan membuat kekayaan Carto makin meningkat, Adrian juga akan memberikan hadiah kedua, dan ini pasti akan sangat membantu Carto dalam menyelesaikan semua masalahnya. Adrian memberitahu jika itu adalah lokasi markas pusat pasukan pemberontak yang menyebut diri mereka sebagai pasukan revolusioner, dan Carto terlihat sangat terkejut dengan informasi ini. Carto menanyakan bagaimana Adrian bisa mendapatkan informasi sepenting ini, padahal mereka saja cukup kesulitan melacak keberadaan mereka. Tapi Adrian mengatakan sumber informasinya adalah rahasianya sendiri. Pengawal yang menjaga Carto juga memberitahu jika markas pusat pasukan revolusi sudah dikonfirmasi berada di lokasi yang sama dengan apa yang diberitahukan oleh Adrian, dan itu buat Carto jadinya sangat senang. Adrian mengatakan jika ia percaya bahwa Castro pasti bisa menyapu bersih semua pencuri yang telah mencuri teknologi yang ia kembangkan, bahkan sampai membuat mereka harus memiliki hubungan yang buruk. Adrian yakin jika membereskan pasukan revolusi adalah hal yang mudah bagi Presiden Carto, jadi ia akan mempercayakan semua pembersihan itu padanya. Carto tertawa ngakak sambil mengatakan jika organisasi kriminal seperti itu tidak akan mereka biarkan. Terlebih ia sudah mendapatkan bantuan dari Adrian, dan Adrian senang karena masalah ini juga menyangkut nama baiknya. Carto setuju karena nama baik seorang bangsawan adalah hal yang sangat penting, tapi Adrian sebenarnya hanya ingin membersihkan kecurigan Carto padanya. Carto kemudian mengajak agar Adrian segera berpindah ke tempat yang lebih nyaman, tapi di saat berdiri, Carto langsung merasakan sebuah guncangan yang sangat kuat dari luar istana. Carto menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di luar, dan kesatria yang berjaga memberitahu jika ada serangan kejutan dari kelompok Vanguard yang menyerang kota seperti ingin mengepung istana. Carto yang ketakutan berpikir jika ini adalah serangan dari Bringum, dan ia menyuruh agar pengawal membawanya ke bunker bawah tanah terlebih dulu. Tapi Adrian yang berada di sana meminta agar Carto segera menghilangkan batasan teleportasinya. Carto mengatakan ia tidak bisa melakukannya, tapi Adrian mengatakan apakah Carto mau menyelamatkan dirinya sendiri dan kabur dari pengepungan Kekaisaran Bringum meninggalkan dirinya bersama tunangannya.
Cardo tampaknya jadi kesulitan dengan pilihannya sendiri, tapi Adrian sebenarnya yakin jika Cardo sudah menganggap dirinya adalah kenalan yang tidak bisa diabaikan setelah semua yang ia berikan padanya. Cardo mau tidak mau pada akhirnya memutuskan untuk mengajak Adrian dan tunangannya untuk pergi ke dalam bunker bawah tanah bersamanya, dan itu membuat rencana Adrian berjalan dengan sempurna. Setelah datang ke bunker bawah tanah, semuanya berjalan jadi sangat mudah karena mereka tinggal membuat pertarungan di dalam istana presiden dan membagi pasukan keamanan. Dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di dalam istana presiden, Adrian akhirnya bisa menyandra sekaligus mengundang temannya ke dalam pesta, dan itu membuat Louis jadinya sangat kesal. Israel berkata agar Louis tidak terlalu sedih ketika ayahnya disandra, karena Louis adalah eksistensi yang sangat penting bagi keberlangsungan Republik Prius yang sedang dalam krisis peperangan. Israel memberitahu jika ia akan memberikan Louis sebagai persembahan pada kekaisaran Bringung untuk mengakhiri perang yang tidak ada artinya ini, tapi itu membuat Louis jadinya langsung lari ketakutan. Louis yang sudah tidak memiliki pengawal pada akhirnya meminta tolong pada para kesatria untuk melindunginya, tapi Israel mengatakan jika ia akan memberikan sedikit sambutan hangat sebelum melakukannya. Louis yang ketakutan masih tidak mengetahui posisinya, bahkan dia tidak ada henti-hentinya memamerkan jika dirinya adalah seorang putra dari seorang presiden dan juga seorang pengguna Vet Lucas. Israel yang sudah lama sekali memiliki kekesalan pada Louis, akhirnya meminta Louis untuk tidak bergerak kemanapun karena ia sudah lama sekali ingin memukuli kepala Louis. Israel mengatakan jika Louis sudah terlalu banyak bertingkah hanya karena dia adalah seorang anak dari presiden, jadi ia akan memberikan sedikit pukulan yang mungkin akan membuatnya sadar betapa bodohnya dia. Setelah penangkapan presiden beserta dengan anaknya selesai, Israel tanpa basa-basi langsung menawari Adrian untuk menjadi presiden Republik Prius. Melihat dari wajah Adrian saja, kurang lebih kita tahu bahwa Adrian sedang ingin berkata, sejak kapan Israel memiliki ide tak masuk akal ini yang menyuruh seseorang dari kerajaan sebelah untuk menjadi seorang presiden. Israel menanyakan apakah Adrian mau menjadi warga negara yang dinaturalisasi, dan Adrian mengatakan apakah Israel sudah mulai gila. Buat yang belum tahu, maksud naturalisasi sebelumnya adalah memberikan kewarganegaraan bagi penduduk asing. Adrian mengatakan, ngapain juga harus menjadi presiden yang hanya bertahan selama 5 tahun, mending jadi penguasa wilayah seperti sekarang ini, dan Israel rasa itu alasan yang masuk akal. Adrian ingat jika Marsekal Ansen juga ingin menunjuk Israel sebagai kepala negara sementara, jadi Adrian berharap Israel melakukan yang terbaik dan tidak menarik orang asing seperti dirinya. Israel sebenarnya khawatir apakah dirinya diperbolehkan untuk naik ke posisi itu, karena mungkin saja ada beberapa orang yang beranggapan jika sistem kerajaan seperti dulu akan muncul lagi, dan Adrian rasa memang pasti ada orang yang berpikiran seperti itu. Namun tetap saja, Adrian rasa jika orang yang paling cocok untuk mengisi posisi sebagai pemimpin negara saat ini adalah komandan Israel dari pasukan revolusi. Tapi Adrian ingat jika Marsekal tidak setuju dengan gagasan memilih pemimpin militer yang berdampingan dengan kediktatoran, dan Israel merasa sepertinya dirinya sedang diserahi sebuah bom. Mungkin jika kalian belum paham, maksud Marsekal itu tidak mau menjadi seorang pemimpin negara karena dia selama ini telah bekerja bersama dengan seorang diktator. Adrian mengatakan apapun pertanyaan Israel, dirinya paling mendukung Israel menjadi presiden karena itu akan lebih mudah untuk mendapatkan ganti rugi yang dijanjikan. Tapi Israel menanyakan apakah Adrian akan langsung pulang, dan Adrian mengiyakan karena ada banyak sekali pekerjaan yang sudah menunggunya. Namun ketika Adrian melangkah pergi, Israel memanggil nama Marquis Adrian sekali lagi, di mana kita bisa melihat bahwa Israel bersama dengan pasukan vanguardnya memberikan salam hormat padanya. Israel mengatakan jika mereka memiliki banyak hutang padanya, jadi mereka akan memastikan akan membayar harga yang setimpal selama itu masih dalam kapasitas mereka. Adrian mengatakan jika Israel berkata seperti itu, maka dirinya akan merasa terbebani, sebab dalam hati Adrian berkata, jika semua keributan antara Prius dan Bringum adalah ulahnya, jadi ia hanya ingin bertanggung jawab saja. Tapi karena Israel tidak tahu kebenaran di balik tindakan Adrian, tentunya Israel dengan entengnya mengatakan jika Adrian memang layak untuk mendapatkan penghormatan sebesar ini. Adrian kemudian beralasan jika dirinya memang membantu karena hanya ingin mendapatkan keuntungan. Tapi Israel tak masalah dengan hal itu karena Adrian sekarang akan mendapatkan keuntungan itu. Rakyat bersorak gembira sebab era tirani sudah berakhir. Namun biarpun Israel sekarang memiliki kekuasaan, tapi itu tidak akan mudah sebab warga yang berhasil dalam revolusi akan memiliki harapan yang tinggi pada masa depan. Selain itu, mungkin juga akan ada bentrokan dengan pendukung Presiden Fairmont yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dan hanya ingin menuruti apa keinginan mereka.
Namun tetap saja, Adrian tak perlu khawatir soal itu karena ia yakin bahwa Israel dapat menjadi presiden yang baik dan tidak akan goyah dengan ancaman-ancaman dari orang-orang yang ingin melakukan pemberontakan. Dengan itu pula, negara demokrasi yang sempat tertutupi oleh tirani seorang presiden beserta dengan keluarganya dan juga jajarannya, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara demokrasi yang sesungguhnya, tidak seperti di Konoha. Beberapa hari setelah revolusi di Republik Prius, Adrian dan Archia sekarang tampaknya sedang berada di lahan berburu kerajaan Reinhardt. Mungkin saat ini mereka sedang ada kompetisi berburu. Tapi meskipun Adrian sedang mendatangi kompetisi berburu, tampaknya dia juga tidak lupa untuk melihat perkembangan revolusi Republik Prius. Revolusi yang dilakukan Prius tidak hanya soal memberantas para pejabat korup, tapi juga menangkap orang-orang kaya yang terlibat dalam persekongkolan Presiden Fairmont. Marshal Anson, sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan yang tersisa, akhirnya menunjuk komandan pasukan revolusioner yaitu Israel sebagai kepala administrasi negara untuk sementara waktu sampai pemilihan presiden selanjutnya. Mantan Presiden Fairmont, yang merupakan sarang korupsi dan penipuan, akhirnya dihukum mati melalui sidang juri, dan meskipun dia melakukan banding, tapi permintaan itu ditolak. Sementara itu anaknya yaitu Louis Fairmont akhirnya diserahkan kepada Kekaisaran Brigham beserta dengan pet palsu Lukas sebagai pertukaran untuk mengakhiri peperangan. Meski begitu, ini dilakukan secara rahasia di mana tidak ada yang tahu alasan kenapa Kaisar Edward tiba-tiba menyatakan perang telah berakhir. Adrian rasa kepemimpinan yang dijalankan oleh Israel berjalan dengan baik. Bahkan hanya dalam waktu beberapa hari saja, dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan internasional tanpa diketahui oleh publik. Karena masalah yang terjadi antara Brigham dan Prius sudah selesai, Adrian merasa lega karena dirinya sekarang bisa fokus pada kontes saintes dan menaikkan levelnya di dalam game dengan tenang. Ya, tadinya Adrian memang berpikir jika dirinya bisa melakukannya dengan tenang, tapi gara-gara pangeran kedua yang kurang ajar, dirinya sekarang harus mengikuti undangan untuk mengikuti kompetisi berburu. Marcus Ali menanyakan apakah rumor soal Republik Prius mengambil langkah mundur setelah kejatuhan Presiden Farmer benar adanya, dan Adrian membenarkan meskipun ia sedikit terkejut karena rumornya sudah tersebar. Tapi sayangnya, rumor yang mereka dengar itu malah sesuatu yang negatif, di mana dua orang di belakang Marcus Ali berasumsi jika pasukan revolusioner adalah teroris yang ingin merebut kekuasaan Presiden Fairmont dengan menjatuhkannya dari posisinya. Mereka berkata jika para bangsawan biasa tak akan bisa melakukan hal semacam itu, dan Archia mengatakan jika mereka mendengar pembicaraan mereka berdua. Sebenarnya kedua orang itu bermaksud membicarakan Adrian yang dengan sesuka hati memusnahkan bangsawan lain hanya karena alasan balas dendam. Marcus Ali kemudian mengatakan jika dirinya meminta maaf atas kelancangan yang dilakukan oleh pelayannya, dan Adrian tak masalah karena masyarakat kelas atas memang aslinya begitu. Adrian juga menyindir jika para bangsawan selalu menggunakan topeng tersenyum di luar, tapi mereka tidak tahu apa yang dipikirkannya di dalam. Dan Marcus Ali tentunya kesal sambil menanyakan, bukankah Marcus Adrian tidak pernah bergaul? Marcus Ali mengatakan jika dirinya hanya ingin memberitahu ada banyak sekali bangsawan yang ingin berteman dengan Adrian karena dia adalah seorang archmage. Jadi tidak ada salahnya jika Adrian mencoba untuk bergaul dengan bangsawan lainnya. Marcus Vincent kemudian datang sambil mengatakan sepertinya Marcus Ali tidak punya rasa malu karena setelah menyerang Adrian agar dihukum sewaktu sidang, sekarang dia malah berusaha untuk mendekatinya. Marcus Ali tampaknya sangat kesal karena Vincent tiba-tiba mengganggu waktunya, tapi Adrian merasa jika Ali dan Vincent memiliki hubungan yang cukup buruk, dan Adrian menanyakan apakah Marcus Ali datang kemari karena ingin mendekatinya juga. Vincent mengatakan jika Marcus Adrian tidak boleh salah paham seperti itu karena dirinya tidak akan menemui Adrian hanya untuk alasan yang sangat jelas seperti itu, dan Ali yang tersinggung tentunya langsung mengatakan agar Vincent menjaga omongannya. Tapi tampaknya sekarang Vincent menunjukkan wajah yang sangat sombong sambil memanggil nama Kontes Archia. Vincent mengatakan jika ini pasti adalah pengalaman pertama Archia mengikuti kompetisi berburu, jadi ia ingin agar Archia menunjukkan kemampuannya sekarang. Vincent memberitahu jika banyak orang yang penasaran dengan kemampuan Archia secara langsung karena belum pernah bertemu dengannya. Terlebih keahlian Archia jadi terkenal karena bisa mengalahkan Aura Master di TV. Adrian sudah menebak jika ini pasti adalah ulah dari pangeran kedua karena dia pasti sedang ingin melihat bagaimana Archia bertarung, dan pada saat yang tepat dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menolong Archia seperti seorang pahlawan. Vincent memberitahu jika dirinya akan menyiapkan 2 ogre untuk Archia karena ia yakin bahwa dengan 2 ogre itu sudah lebih dari cukup untuk memamerkan kemampuan Archia sebagai seorang Aura Master.
Arcia mengatakan jika ia tak masalah menunjukkannya sebentar pada mereka, jadi ia tak akan masalah dengan dua ogre itu sebagai pertunjukannya, dan Adrian ingin agar Arcia segera menyelesaikannya dengan cepat. Vincent menanyakan apakah Arcia akan baik-baik saja hanya dengan peralatan yang minim seperti itu, dan ia menyarankan supaya Arcia menggunakan topi baja untuk berjaga-jaga, tapi Arcia mengatakan jika ini sudah cukup. Luke tentunya sangat senang karena akhirnya ia bisa melihat Arcia bertarung secara langsung. Jadi ia makin penasaran seberapa kuat Arcia. Dan Adrian mengatakan jika mereka semua pasti akan terkejut saat melihatnya. Luke menanyakan apakah Arcia memang sehebat itu, bahkan untuk melawan dua ogre sekaligus. Dan Adrian memberitahu jika Arcia adalah seorang aura master terkuat yang pernah ia lihat. Setelah kurungannya dibuka, kedua ogre itu langsung berlari dengan sangat cepat ke arah Arcia. Namun sebagai aura master yang dibuat oleh Lucas, hal itu tentunya akan sangat mudah bagi Arcia. Arcia tentunya langsung berlari ke arah dua ogre itu karena Adrian memerintahkannya untuk segera menghabisi dua ogre itu dengan cepat. Tak sampai 1 menit setelah kedua ogre itu dikeluarkan dari kandangnya, wajah Vincent terlihat sangat tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Bahkan Luke sendiri sampai membuka mulutnya lebar-lebar karena saking terkejutnya. Tentu saja, satu-satunya hal yang membuat Luke dan Vincent sangat terkejut adalah karena Arcia yang begitu mudah mengalahkan dua ogre tanpa kewalahan sedikit pun. Bahkan terlihat jika Arcia belum mengeluarkan keringatnya. Setelah kembali dari lahan berburu kerajaan Reinhardt, Adrian tertawa dengan sangat bahagia sebab ingin merekam wajah mereka semua yang terkejut sampai menganga karena itu terlihat sangat lucu. Adrian akhirnya tahu jika mereka semua diam-diam meremehkan Arcia karena dia jadi satu-satunya aura master wanita di negara ini dan ia rasa mereka pantas untuk mendapatkannya. Meskipun Adrian tidak suka datang ke sana, tapi ia cukup senang setelah melihat ekspresi mereka. Adrian yang begitu bahagia tentunya berterima kasih pada Arcia karena dia sudah membuat pelajaran pada orang-orang yang meremehkannya, tapi Arcia sekarang nampaknya tak menjawab apapun. Adrian kemudian menanyakan apa yang terjadi pada Arcia karena dia tidak menjawabnya sama sekali dan hanya melihat ke arah luar mobil. Namun ketika Adrian sedikit menyentuh tubuh Arcia tiba-tiba mulai terjatuh seperti tidak ada tenaga sama sekali. Untuk sesaat, Adrian hanya bisa terkejut kaku tanpa bisa berkata apapun ketika dirinya melihat Arcia perlahan jatuh di hadapannya. Adrian yang sangat panik tentunya berteriak memanggil Arcia dengan sangat keras. Waduh, bagaimana ini teman-teman? Arcia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kira-kira apa yang terjadi pada Arcia karena dia adalah seorang homunculus? Adrian yang sangat syok tentunya berteriak memanggil nama Arcia sampai supir Adrian ikutan terkejut dan menanyakan apa yang sedang terjadi pada Nona Arcia. Tapi Adrian yang panik tentunya menyuruh agar supir tetap maju dan jangan sampai masuk kemari. Dalam posisi yang sedang membelok Arcia, Adrian benar-benar sangat syok melihat Arcia yang tiba-tiba tidak bergerak seperti seseorang yang sudah mati. Adrian yang masih terkejut tentunya masih memanggil nama Arcia berulang kali sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi karena Arcia tiba-tiba pingsan. Adrian rasa hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan Adrian sepertinya sangat takut jika Arcia tidak akan pernah membuka matanya untuk selamanya. Namun untungnya, pikiran buruk Adrian tidak akan pernah terjadi karena akhirnya Arcia membuka matanya. Arcia yang baru saja terbangun dari pingsannya juga terlihat masih merasa pusing, tapi kita masih belum tahu kenapa Arcia tiba-tiba pingsan seperti itu. Namun melihat Adrian yang berada di bawahnya, Arcia tentunya menanyakan apakah Tuan Adrian baik-baik saja. Melihat Arcia yang sudah sadar kembali dan masih mengingatnya, mata Adrian tentunya langsung berkaca-kaca karena ia merasa sangat lega karena tidak terjadi hal buruk pada Arcia. Adrian kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Arcia barusan karena ia sangat panik ketika Arcia tiba-tiba pingsan di depannya, padahal Arcia tidak pernah mengalami hal tersebut. Arcia memberitahu sepertinya ketika ia pingsan, koneksi antara dirinya dengan sistem Hollywood diputus secara paksa untuk beberapa saat, jadi tubuhnya langsung terjatuh. Arcia berpikir mungkin ada galat yang menyebabkan seluruh sistem Hollywood menjadi terganggu selama 10 detik, tapi ia tidak tahu apa alasannya, dan Adrian masih terkejut menanyakan apakah Arcia baik-baik saja. Arcia mengatakan ia baik-baik saja, karena dirinya hanya pingsan sesaat karena terkejut, dan tidak ada masalah dengan tubuhnya. Adrian berpikir jika tidak pernah terjadi galat pada sistem Hollywood selama 50 tahun, sejak pembangunannya selesai dilaksanakan. Berkat kestabilan tingginya yang bisa dikatakan mendekati sempurna dan tidak ada celah, bahkan institusi publik, sektor keuangan, dan militer tidak bisa menerobos masuk ke dalam sistem tersebut. Mengetahui jika sistem yang mendekati sempurna ini mengalami galat atau error, Adrian rasa permasalahan seperti ini tidak bisa dianggap sepele.
Adrian berpikir untuk segera kembali ke kastil bangsawannya supaya bisa segera terhubung dengan Kester, dan Adrian ingin agar supirnya mempercepat lajunya. Meskipun Adrian tidak tahu penyebabnya, tapi hak administrator sistem Hollywood adalah salah satu hadiah dari warisan Lucas. Biarpun hak administrator tidak segera ia dapatkan, namun sistem itu nantinya akan menjadi miliknya, jadi ia harus mempertahankannya. Namun ketika Adrian sedang berpikir keras soal warisan Lucas itu, Adrian cukup terkejut dengan sikap Archia. Adrian benar-benar tak menduga jika Archia akan mencoba menenangkannya dengan memegangi tangannya yang tidak lain mengisyaratkan agar Adrian tidak perlu khawatir karena dirinya akan terus bersamanya. Adrian akhirnya sadar jika warisan Lucas itu memang penting baginya, tapi semisal terjadi hal seperti ini lagi, ia tidak tahu masalah seperti apa yang akan timbul pada Archia nantinya. Dibandingkan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak berguna, Adrian rasa mengatasinya sesegera mungkin agar tidak terjadi hal serupa adalah pilihan yang tepat. Beberapa saat kemudian, Adrian dan Archia telah kembali ke kastil bangsawan miliknya, dan Adrian menyuruh agar para pelayan tidak mengganggunya saat bermain game. Adrian berpikir jika masalah seperti ini harus ia bicarakan dengan Kester, sebab jika koneksi Archia tiba-tiba terputus secara paksa seperti tadi, maka mungkin akan terjadi hal yang lebih berbahaya. Tanpa berbasa-basi, Adrian langsung memasuki kamarnya dan mulai menggunakan kacamata video game untuk login. Setelah masuk ke dalam game, Adrian sekarang sedang mencari Kester yang sedang berada di dalam tower sihir Manuel Lucas lantai ke-8. Adrian terus-menerus meneriakkan nama Kester karena ia memiliki sesuatu yang harus dia bicarakan dengannya. Kester yang tiba-tiba muncul dari belakang mengatakan, sepertinya Adrian sekarang masuk ke dalam game lebih cepat hari ini dibandingkan biasanya. Adrian mengatakan jika ia datang kemari karena Archia tiba-tiba pingsan ketika mereka sedang berada di dalam perjalanan pulang. Adrian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena kata Archia ada gala di sistem Hollywood dan semua sistem juga ikutan terganggu. Kester menjelaskan apabila mereka mengasumsikan Hollywood seperti bumi, Hollywood memiliki jaringan komunikasi internet beserta dengan perangkat keras dan lunaknya untuk digunakan dengan praktis. Tapi bedanya dengan bumi yaitu sinyal ditransmisikan melalui mana yang ada di udara sehingga tidak diperlukan stasiun pangkalan atau jalur terpisah. Namun pada akhirnya, untuk membuat hukum ini menjadi mungkin, sistem pusat untuk pengelolaan data ataupun sebagainya diperlukan. Adrian menanyakan apakah maksud Kester adalah ada gangguan yang dialami oleh sistem pusat dan Kester mengiyakan. Adrian menanyakan apakah hanya soal permasalahan kelat biasa karena Kester sepertinya masih menyembunyikan sesuatu darinya. Kester mengatakan ia masih harus menilai apakah benar untuk mengungkapkan informasi mengenai insiden tersebut kepada penerus resmi Arthur Lucas, dan Adrian penasaran insiden apa yang dimaksud. Daripada Adrian terus menanyakan insiden apa yang dimaksud, Kester kemudian menunjukkan sebuah rekaman dan itu membuat Adrian sangat terkejut. Kester mengatakan jika hari ini, sekitar pukul 4 sore zona waktu Rondel, ada penyerangan dari penyusup di tempat fasilitas terminal pengelolaan sistem Hollywood yang disembunyikan. Penyusup itu sendiri adalah sekelompok asasin berjubah hitam dan bersenjatakan peralatan Vanguard. Meskipun sistem keamanan otomatis telah diaktifkan, tapi itu tidak cukup dan para penyusup tidak dapat mencapai tubuh utama sistem, jadi sistem menghancurkan diri. Selain itu, sistem Hollywood unit kedua sudah memulai operasinya dari lokasi yang lebih aman, dan Adrian menanyakan apa yang terjadi pada warisan Lucas jika pusat data itu diambil alih oleh mereka. Kester mengatakan agar Adrian tidak perlu khawatir karena unit kedua sudah mencadangkan unit ke-1, jadi persiapan yang dibuat untuk keadaan darurat telah dibentuk. Meski semua terminal pengelolaan dari sistem Hollywood dibajak musuh, tak ada masalah karena pemilik utama adalah Tuan Adrian, dan itu membuat Adrian jadi lega. Adrian menanyakan apakah Kester sudah mengetahui dari mana penyusup itu berasal, tapi Kester mengatakan masih belum bisa dipastikan, dan Adrian tentunya terkejut. Adrian tak menyangka ada hal yang bahkan Kester atau ketua Blumen yang tersembunyi dan seseorang yang tidak berbeda dari lampu ajaib tidak mengetahui hal tersebut. Kester mengatakan mereka orang yang teliti sebab tidak ada terminal, artefak, atau suara dan desain peralatan Vanguardnya tidak pernah terlihat sebelumnya serta tidak ada sidik jari yang bisa ditemukan. Selain itu juga, setelah mereka mati, tubuh mereka akan meleleh dan hilang sepenuhnya karena racun yang ditanamkan di dalam tubuh mereka, serta pedang dan gaya bertarung mereka benar-benar tidak dikenali dan tersembunyi. Adrian menanyakan apakah maksud Kester adalah tidak ada informasi yang bisa dia identifikasi dari mereka, dan Kester membenarkan. Adrian meminta maaf karena terus menekan Kester seperti sedang menginterogasinya, dan Kester tak masalah sebab Adrian memang juga harus mengetahui situasinya.
Adrian menanyakan apakah unit 2 benar-benar aman, dan Kester mengiyakan sebab lokasinya lebih sulit ditemukan dibandingkan unit pertama. Bahkan ia sudah menyiapkan 21 unit, jadi Adrian tidak perlu khawatir. Adrian menanyakan semisal kejadian seperti sebelumnya terjadi, apakah Kester bisa memutuskan koneksi Archia dengan Hollywood terlebih dulu, supaya Archia tidak meledakkan dirinya atau terpaksa pingsan. Kester tentunya akan melakukan sesuai dengan instruksi Adrian karena ia merasa kurang berhati-hati, dan Adrian merasa bersyukur karena Adrian dan Hollywood baik-baik saja. Meskipun dirinya tidak tahu identitas musuh, namun alasan mereka menargetkan sistem Hollywood sangat jelas. Jika mereka bisa memanipulasi sistem Hollywood sesuka mereka, hal itu akan menguntungkan mereka sebanyak mendapatkan warisan Lucas. Adrian mengatakan jika dirinya perlu meningkatkan waktu bermain gamenya, meski artinya dirinya harus mengurangi jam tidurnya. Kester mengatakan jika itu ide yang bagus, dan Adrian berpikir masih ada 14 level lagi sampai tahap selanjutnya dengan kecepatan saat ini, dan itu membutuhkan waktu sekitar 4-5 bulan. Namun jika Adrian bisa memaksakan dirinya sedikit lebih keras, maka dirinya bisa mengurangi waktunya menjadi 3-4 bulan. Jadi sekarang targetnya adalah untuk mencapai circle ke-8 sesegera mungkin. Namun pada saat itu juga, sepertinya dalam sistem Hollywood terdapat sebuah error yang kembali muncul di mana sistem Hollywood seperti sedang dihack. Tampaknya juga, penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok penyusup itu membuat sistem Hollywood harus terkena virus, tapi Kester dan Adrian masih belum menyadari akan bahaya yang akan menimpa mereka. Season kedua dibuka dengan karakter Avery dan juga Eric yang meminta izin pada Adrian untuk berangkat, dan mereka berdua akan melakukan yang terbaik. Sebulan setelah insiden Brios selesai, saat perang antara dua negara besar berakhir dan masa stabilitas dimulai, kontes saintes yang sebelumnya tertunda kini mulai dilanjutkan kembali. Tugas terakhir yang tersisa dalam kontes pemilihan saintes adalah memperoleh pengalaman lapangan, jadi Avery hanya bisa ditemani oleh seseorang yang bertanggung jawab seperti Eric. Dalam tugas ini, Adrian tidak bisa membantu Avery dan juga Eric secara langsung, jadi dirinya tidak punya pilihan lain selain mempercayakan tugas itu pada mereka berdua. Meskipun begitu, Adrian sangat senang karena dirinya sekarang sudah mendapatkan waktu lebih banyak, dan inilah kesempatan baginya untuk menaikkan levelnya. Berpindah ke dalam game Chronicle Online, di mana Adrian bersama dengan Archia sedang disibukkan dengan melawan sekumpulan lebah raksasa. Karena levelnya sekarang sudah 240, Adrian tinggal menaikkan 10 level lagi untuk memenuhi syarat naik ke lingkaran ke-8. Namun baru saja bersyukur karena bisa mencapai targetnya dalam waktu 3 bulan, Adrian sekarang malah harus dibunuh oleh pemain Veltor, dan tampaknya pemain PK itu sangat senang karena mendapatkan drop item mahal dari Adrian. Adrian berpikir, apa-apaan ini? Kenapa setiap dirinya bersyukur setelah mencapai targetnya, selalu saja ada masalah yang datang tanpa diundang? Karena Adrian dibunuh oleh PK, Adrian harus kembali ke titik awal mula, dan sebagai penaltinya, Adrian akan kehilangan sebagian XP yang telah dia dapatkan. Archia mengatakan ini sungguh memalukan karena mereka bisa dikalahkan oleh satu orang PK ketika mereka baru saja selesai melakukan hunting. Adrian setuju dengan Archia karena hal seperti itu bisa terjadi pada mereka cuma gara-gara orang gila. Tapi Adrian menanyakan apakah Archia kehilangan suatu item, dan Archia mengatakan gelangnya hilang. Menimbang dari kerugian yang mereka dapatkan dari kehilangan XP hunting dan juga item, Adrian yakin jika dia adalah bocah penipu. Adrian merasa yakin jika orang itu mendengarkan rumor jika ada orang lembek yang menghabiskan banyak uang untuk menyewa hunting ground dari Serikat Black Dragon. Ketika melihat sebuah forum, Adrian sangat terkejut karena pemain Veltor itu dengan beraninya menjual item curian mereka di rumah lelang. Adrian rasa sebaiknya dirinya melupakan saja 50 juta jarahan itu karena itu tidak terlalu banyak baginya dan anggap saja sebagai bantuan untuk orang miskin yang beruntung. Selain itu, Adrian rasa jika dirinya harus mengajukan keluhan pada Serikat Black Dragon karena mereka membiarkan seorang penyusup masuk ke dalam hunting ground yang disewa oleh dirinya. Penny selaku ketua Serikat Black Dragon tentunya meminta maaf atas kelalaian mereka dalam menjaga lokasi hunting sehingga menyebabkan banyak kerugian bagi Mingy. Penny menanyakan apakah dirinya boleh tahu nama pemain PK-nya karena serikat mereka akan memberikan perintah untuk membunuhnya, dan Mingy mengatakan namanya adalah Veltor dan dia menjual item yang dijatuhkan mereka ke rumah lelang. Penny tentunya berterima kasih dan akan memperketat penjagaannya supaya orang seperti Veltor tidak bisa lagi menembus hunting ground, dan Adrian berpikir harusnya dirinya tidak akan dibunuh oleh PK lagi untuk saat ini. Namun begitulah pemikiran Adrian, setiap kali dia bersyukur akan sesuatu, pasti akan ada masalah yang jauh lebih merepotkan yang akan datang padanya seperti saat ini.
Velter yang kembali mengatakan apakah bocah kaya ini memiliki item yang bagus karena dirinya kembali lagi sambil membawa teman-temannya. Penny yang seharusnya mencegah Velter dan kawan-kawannya masuk malah harus kewalahan sendiri karena kecepatan Velter dan kawan-kawannya terlalu cepat. Bahkan, elang hitam sudah ditangkap Velter bersama dengan kawan-kawannya terlebih dulu sebab mereka memiliki level yang lebih tinggi. Adrian berpikir jika dirinya harus keluar dari Hunting Ground sekarang, sebab akan sangat merugikan jika dirinya kehilangan banyak XP kali ini. Namun sayangnya, pemain Velter menggunakan item yang mengganggu pengguna untuk menggunakan gulungan teleportasi. Adrian rasa ini sungguh sial karena orang itu sudah menyiapkan hal semacam ini lebih duluan, tapi tampaknya seorang pengguna pedang besar mengincar Adrian dari belakang. Namun untungnya, Adrian masih sempat menghindari serangan pedang besar itu, tapi Adrian juga harus menghindari serangan anak panah yang langsung menyusulnya. Pria dengan pedang besar itu tentunya mengatakan bagaimana bisa seorang player dengan level serendah itu bisa menghindari serangan mereka dengan gesit. Meskipun Adrian dan Archia melawan mereka bersama, tapi itu akan sangat mustahil untuk menang ketika lawan mereka saja sudah hampir mencapai level maksimal. Adrian sebenarnya tidak mau melakukan ini, tapi dirinya tidak punya pilihan. Lalu Adrian berteriak jika dirinya adalah seorang bangsawan, dan mereka tidak akan baik-baik saja setelah melawan seorang bangsawan. Para pemain PK itu tentunya mengatakan omong kosong, bahkan mereka mengatakan jika dia adalah bangsawan, maka mereka adalah kaisar beringum. Adrian berpikir jika dirinya bisa mengulur waktu, maka bala bantuan dari Black Dragon pasti akan datang menyusulnya, dan membantu mereka untuk kabur. Namun sayangnya, pemain Velter dengan liciknya menyerang Adrian dari belakang dan membuat Adrian seketika harus mati lagi di tangannya. Para pemain PK itu tentunya sangat senang karena item yang dijatuhkan Mingy dan Archia sangatlah besar, tapi mereka harus segera mengambilnya lalu kabur. Adrian tentunya merasa sangat sial karena para pemain PK itu malah datang lagi padanya bersama dengan teman-temannya ketika dirinya sudah mengikhlaskan itemnya. Penny tentunya sekali lagi meminta maaf karena kecerobohan mereka yang tidak becus menjaga lokasi Hunting Ground sehingga Adrian harus terkena PK lagi. Adrian mengatakan butuh waktu 3 jam untuk memulihkan XP yang hilang dari PK sebelumnya dan dirinya harus menambah 3 jam lagi untuk memulihkan XP dari PK kali ini. Adrian sambil tertawa ngakak mengatakan ini sungguh sangat lucu karena dirinya harus menghabiskan waktu selama 6 jam tanpa mendapatkan apapun sama sekali. Karena orang-orang itu tidak mengindahkan peringatannya, maka Adrian tidak punya pilihan lain selain memburu pemain PK itu di dunia nyata. Velter yang berada di rumahnya tentunya sangat senang karena dirinya tak menyangka akan mendapatkan 100 juta lot hanya dalam sehari setelah mengalahkan orang yang menyewa Hunting Ground. Velter ingat jika bocah itu mengoceh soal bangsawan sebelum dia mati, tapi kenapa dirinya harus peduli? Karena tak mungkin seorang bangsawan akan memainkan game ini. Velter rasa tidak ada gunanya memikirkan itu, dan sebaiknya ia bersiap untuk bermain lagi dan merampok bocah itu lagi sampai dia menjadi miskin. Namun ketika melihat sebuah forum, Velter sangat terkejut karena ada sebuah poster buronan dirinya dan juga kawan-kawannya dengan harga 10 miliar jarahan. Bahkan hanya dengan mengirimkan nama aslinya Velter, mereka bisa mendapatkan 30 juta jarahan. Velter yang melihatnya tentunya sangat terkejut dengan poster buronan ini karena orang yang mendapatkannya akan menerima hadiah akun bank sebesar 10 miliar. Velter mencoba meyakinkan dirinya jika ini pastilah palsu dan tidak mungkin seorang bangsawan dengan gelar akan mengeluarkan uang sebanyak ini hanya untuk memburu dirinya. Velter tampaknya mulai kepanikan karena satu persatu orang mulai memberikan data pribadi miliknya, bahkan salah satu temannya juga sudah ada yang terungkap keberadaannya. Velter berpikir apakah dirinya harus meminta maaf sambil mengembalikan uangnya, tapi dirinya sangat yakin jika para bangsawan tidak akan mau mendengarkan alasannya. Velter pada akhirnya memutuskan untuk mengadu ke pusat pengaduan karena perusahaan sebesar Chronicle Online tidak akan membiarkan tindakan kriminal seperti ini terjadi. Velter kemudian melaporkan jika ada tindakan penipuan dengan mencoba mencari informasi dirinya dengan harga buronan. Admin Chronicle Online tentunya menanyakan apakah nomor yang dia gunakan adalah nomor pribadinya, dan Velter membenarkan jadi ia ingin agar admin segera menanggapi keluhannya. Setelah melaporkan keluhannya tersebut, Velter berpikir dirinya sudah aman, karena setelah postingannya dihapus, semua orang tidak akan berusaha mencari informasi pribadinya. Namun sayangnya, apa yang dipikirkan oleh Velter sangatlah salah, karena admin Chronicle Online juga tertarik dengan hadiahnya, dan memberikan nomor telepon Velter pada Adrian.
Velter tentunya sangat terkejut karena admin sialan yang harusnya membantunya malah terlibat memberikan informasi pribadinya begitu saja. Tak lama setelah itu, Adrian langsung menerobos ke rumah Velter sambil mengatakan akhirnya dirinya bisa menemukannya. Seketika itu, Velter sangat kebingungan sambil menanyakan kenapa Marcus Adrian Lawrence malah datang ke rumahnya. Adrian mengatakan seharusnya Velter mendengarkan ucapannya tadi sewaktu dirinya masih berbicara baik-baik di dalam game. Adrian mengatakan jika pemain yang bernama Mingy itu adalah dirinya dan sekarang mari kita selesaikan semua permasalahan ini segera. Beberapa saat kemudian, Charisma Molar mengatakan jika sistem memberitahu bahwa pemain yang menjadi buronan publik terakhir kali tidak pernah ada. Yolo menanyakan apakah ini mungkin adalah jebakan, tapi seseorang membalas jika pemain itu memang ada, tapi sayangnya tidak ada yang pernah melihat pemain itu lagi. Rumor itu benar-benar menyebar dengan cepat, bahkan mereka takut akan diculik seperti pemain PK itu, tapi Chronicle Online sendiri tidak memberikan pemberitahuan sama sekali. Di sisi lain, asisten Penny menanyakan berapa banyak yang dihabiskan Mingy untuk semua ini, dan Penny mengatakan sekitar 3 miliar, dan asisten Penny tentunya sangat terkejut. Sambil mencoba mempelankan suaranya, asisten Penny mengatakan jika dia sungguh orang gila yang menghabiskan 3 miliar hanya untuk membalaskan dendam, tapi Penny mengatakan tidak cuma itu. Penny mengatakan rumornya jika Mingy juga ikutan terlibat dalam Chronicle Online, karena itu masalah ini bisa diselesaikan dengan tenang, meskipun itu cuma sekedar gosip. Kembali ke beberapa saat yang lalu, Velter beserta dengan kawan-kawannya bersujud meminta maaf pada Adrian karena sudah bertindak lancang. Adrian awalnya ingin mengetahui motif mereka menjadi PK, tapi rupanya mereka hanyalah pengangguran dan mencari uang dengan menjual item jarahan. Karena tidak ada hal yang penting selain bermain game, Adrian memberikan mereka pekerjaan meski tempatnya agak sulit dijangkau dan juga terpencil. Adrian bersyukur karena dirinya sekarang tidak perlu takut lagi akan dibunuh oleh PK, jadi dirinya bisa tenang dan fokus menaikkan levelnya secepat mungkin. Namun seperti yang sudah diberitahu, ketika Adrian bersyukur akan suatu hal, pasti akan ada masalah baru yang akan datang dan kali ini berasal dari pangeran kedua yaitu Luke. Luke mengatakan ini adalah waktu yang tepat dan kesempatan terakhir untuk menghilangkan pangeran pertama dan mengklaim tahta. Dalam hatinya Adrian berkata, dasar pangeran bangsat, bisa-bisanya dia mengajakku untuk melakukan makar ketika dirinya baru saja bisa hunting dengan tenang. Karena Raja sudah memutuskan untuk melepaskan tahtanya, perebutan kekuasaan demi tahta di kerajaan Reinhardt memasuki tahap kritis. Jika Raja melepaskan tahtanya, pangeran pertama yang akan menjadi Raja, dan pangeran Luke harus bertindak sebelum upacara suksesi diadakan. Adrian merasa jika nantinya pasti akan ada perang sipil, tapi Adrian merasa jika waktunya begitu menyebalkan, karena harus dilakukan ketika dirinya sedang sibuk bermain game. Ketika melihat status window milik Marcus Ali Traton dan juga milik Margrave Ari Lewis, Adrian merasa agak heran karena orang itu memiliki hubungan sekutu, namun dalam tanda kurung musuh. Berbeda dengan Marcus Douglas Hamilton, dia memiliki hubungan netral dan bersekutu sekaligus memiliki harapan penuh pada Adrian. Namun setelah dipikirkan lagi, Adrian merasa mungkin saja mereka berdua berencana untuk mengkhianati pangeran kedua dan berbalik mendukung putra mahkota. Jika memang seperti itu, Adrian merasa kelihatannya keseimbangan antara kekuatan antara pangeran kedua dan putra mahkota adalah 6-4. Dengan lemahnya dukungan yang dimiliki pangeran pertama sebesar 20%, Adrian yakin jika pangeran kedua ingin membuat rencana untuk menggagalkan putra mahkota. Namun sepertinya, dengan adanya Marcus Traton dan juga Margrave Lewis yang berencana untuk berkhianat, Adrian yakin jika orang licik itu sudah membuat kedua orang ini berubah pikiran. Luke mengatakan mereka tidak bisa membiarkan perang ini berkepanjangan, karena jika konflik saudara berlanjut dan melemahkan kerajaan Reinhardt, maka kerajaan Croissant akan menyerang mereka kapan saja. Oleh karena itu, Luke memberitahu jika dirinya akan menerobos istana kerajaan, dan mereka akan membagi operasinya dalam unit gerilya untuk mengamankan ayahnya dan putra mahkota serta unit teritori untuk bersiap dalam perang sipil. Luke mengatakan jika dirinya akan pergi bersama dengan Marcus Vincent sebagai pemimpin perang gerilya untuk mengamankan ayahnya dan juga putra mahkota. Sementara itu, Luke akan menunjuk Marcus Hamilton sebagai panglima tertinggi untuk memenangkan peperangan sipil. Luke juga ingin agar Adrian membantu Marcus Hamilton sebagai wakil panglima tertinggi dan Adrian mengatakan baiklah.
Melihat Marquis Stratton yang begitu kesal, Adrian yakin jika putra mahkota tidak salah untuk membawa seseorang untuk berkhianat. Meskipun Marquis Ali Stratton memang terlihat bodoh, tapi dia adalah seseorang yang akan melakukan segalanya untuk mendapatkan kekuatan. Karena takut kehilangan posisinya dalam faksi, Adrian tahu bahwa Marquis Ali dengan agresifnya mendorong penghukuman dirinya ketika dalam sidang. Adrian juga masih mengingat bagaimana Marquis Ali Stratton dengan tidak tahu malunya berusaha untuk merekrut dirinya ke dalam faksinya setelah ingin menghukumnya. Terlebih, Marquis Ali juga memiliki hubungan yang buruk dengan Marquis Vincent yang merupakan tangan kanan pangeran kedua. Meskipun Adrian baru saja menjadi bangsawan 6 bulan yang lalu, dirinya dipromosikan menjadi perwira bintara, sementara Marquis Stratton tidak diberikan posisi dalam operasi kali ini. Adrian merasa hal seperti ini wajar saja jika Marquis Stratton berpikir untuk berkhianat dari pangeran kedua dan lebih memilih untuk memihak putra mahkota. Luke memberitahu jika mereka akan memulai operasinya 2 hari lagi saat tengah malam, dan ia ingin agar mereka semua mengatur kekuatan mereka secara diam-diam. Setelah rapat selesai dan semua orang sudah bubar, Luke mendatangi Adrian sambil mengatakan ia ingin berbicara dengan Adrian, dan Adrian menanyakan ada apa. Dengan entengnya, Luke mengatakan apakah Adrian bisa memberikan Archia padanya, dan seketika Adrian jadi sangat marah, tapi Adrian menahan dirinya sambil menanyakan apa maksudnya. Luke mengatakan jika Archia adalah seorang Aura Master, jadi tidak ada talenta hebat yang lebih cocok untuk unit gerilya selain Archia untuk pergi bersama dengannya. Archia mengatakan tidak perlu khawatir, tapi dalam hatinya, Adrian benar-benar tidak bisa menahannya dan ingin sekali membuatnya menjadi seorang kasim dengan menendang burungnya menggunakan seluruh kekuatannya. Adrian mengatakan, jika memang seperti itu, dirinya tidak akan masalah untuk memperlancar operasinya, dan Luke berterima kasih atas pengertiannya. Luke mengatakan jika operasi ini berhasil, maka mereka berdua akan memainkan peran besar dan secara pribadi dirinya akan memberikan hadiah besar pada mereka. Adrian mengatakan mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat pangeran kedua berhasil menjadi raja kerajaan Reinhardt. Luke kemudian pergi sambil mengatakan sampai jumpa, tapi dalam hatinya, Adrian ingin sekali menembakkan peluru sihir ke kepala Luke hingga meledak. Adrian mengatakan jika pangeran kedua sampai mengganggunya, Adrian ingin agar Archia tidak perlu menahan diri dan hajar saja orang itu sepuasnya, karena dirinya yang akan bertanggung jawab atas akibatnya. Archia tentunya mengatakan kalau begitu dirinya tidak perlu sungkan-sungkan lagi untuk menghajarnya, dan dirinya pasti akan menikmati menghajarnya dengan tenang. Setelah melakukan pertemuan tersebut, Adrian kembali ke kediamannya, namun sepertinya Adrian langsung mendapatkan pemberitahuan jika dia memiliki seorang tamu. Rupanya, orang yang sedang berkunjung sebagai tamu adalah ibunya Adrian, beserta dengan ayahnya yang sudah lama tidak mereka jumpai. Ibu Adrian sangat senang karena Adrian dan juga Archia bisa hidup dengan begitu bahagia di tempat yang sangat luas seperti ini. Adrian menanyakan pada ayahnya, apakah ini adalah pertama kalinya ayahnya mengunjungi teritori ini, dan ayah Adrian mengiyakan. Meski orang-orang bilang jika mereka berdua diuntungkan karena memiliki anak yang sukses, tapi kedua orang tua Adrian tetap menjaga teritori mereka. Selain itu, kedua orang tua Adrian juga menolak banyak undangan dari para bangsawan pusat untuk mencegah bahaya mendatangi putranya. Terutama ayahnya Adrian, dia berhenti berinteraksi dengan para penguasa di dekatnya dan sepenuhnya menarik diri dari aktivitas sosial. Adrian mengatakan dirinya selalu menyambut mereka, tapi dirinya cukup penasaran kenapa ayahnya datang kemari tanpa memberitahu mereka terlebih dulu. Ayah Adrian mengatakan dirinya hanya mendengarkan rumor jika sebentar lagi akan ada perang sipil yang terjadi. Dalam pikirannya, Adrian benar-benar tidak menduga, meskipun ayahnya sudah memutuskan hubungan dengan dunia luar, jadi seharusnya ayahnya tidak bisa mengetahui hal tersebut, tapi sepertinya beritanya menyebar begitu cepat. Adrian mengatakan sepertinya begitu, karena Yang Mulia berencana untuk melepaskan tahtanya, tapi pangeran kedua tidak mau diam saja. Adrian mengatakan instruksinya mungkin akan diberikan pada para baron dan juga Viscount tepat sebelum operasinya dimulai, dan ayah Adrian menanyakan apakah Adrian akan mengisi garis depan bersama dengan Luke. Adrian mengatakan jika Luke meminta dirinya untuk menjadi wakil komandan, jadi dirinya mungkin akan berdiri lebih jauh daripada Panglima Hamilton. Adrian juga mengatakan jika Archia nantinya akan ikut bersama dengan unit gerilya yang akan dipimpin oleh Marquis Vincent.
Ayah Adrian kemudian mengatakan dirinya ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting jika terjadi perang sipil nantinya. Ayah Adrian mengatakan, jika pasukan pribadi yang mulia muncul di medan perang, dirinya ingin agar Archia dan juga Adrian tidak mencoba untuk melawan mereka, apapun kondisinya, dan sebaiknya mereka cepat pergi dari sana. Lauren mengatakan jika yang mulia lebih menakutkan daripada yang dikira orang-orang, dan beliau bukanlah sekedar toko boneka. Kendati apa yang terjadi dengan Republik Prius, negara adidaya akan punya langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga kerajaan dan juga kekaisarannya. Lauren mengatakan jika kerajaan Reinhardt tidak ada bedanya dengan negara-negara lain, tapi Adrian menanyakan apakah hal seperti itu bisa mempengaruhi kemenangan perang. Lauren mengatakan jika yang datang pasukan biasa mungkin tidak akan berdampak apapun, namun akan jadi cerita lain jika yang datang adalah seorang Grandmaster. Seorang Grandmaster setara dengan penyihir lingkaran 8, dan sejauh ini, Adrian tidak pernah mengetahui adanya seorang Grandmaster di antara benua yang ada. Lauren mengatakan dirinya tidak terlalu yakin, tapi selagi mencari informasi melalui diari ayahnya, yang dulunya bekerja sebagai kepala pelayan dalam urusan istana, dirinya menemukan informasi tersebut. Keluarga Lauren telah melayani raja dalam departemen urusan istana, tapi suatu hari, akses memasuki istana untuk keluarga mereka dicabut karena kematian kakeknya yang tiba-tiba. Karena hal itu pula, ayah Adrian tidak punya pilihan lain selain terpaksa melakukan pernikahan beresiko untuk mendukung keluarganya yang mulai melemah. Adrian menduga jika ada sesuatu yang terjadi antara kakeknya dengan istana, dan itu disebabkan karena kakeknya mengakses informasi rahasia kerajaan. Adrian berterima kasih atas peringatannya, jadi dirinya tidak akan melakukan tindakan yang gegabah, dan Lauren mengatakan kehormatan memang penting, tapi nyawanya sendiri jauh lebih penting. Adrian mengatakan kenapa rasanya ayahnya sedang ingin membicarakan orang lain, padahal mereka juga sedang berada di fraksi yang sama dengan pangeran kedua. Lauren mengatakan apakah Adrian tidak berniat untuk ikut serta, dan Adrian menanyakan memangnya ikut serta dalam apa. Lauren mengatakan jika ibunya sekarang sedang hamil, dan Sylvia mengatakan jika Adrian sebentar lagi akan menjadi seorang kakak. Adrian tentunya sangat terkejut dengan apa yang barusan dikatakan kedua orang tuanya, tapi Archia tampaknya hanya sedang menikmati bunganya. Michael yang mendengarkan kabar jika Adrian akan segera memiliki adik tentunya sangat senang, sambil memberikan ucapan selamat pada Adrian. Adrian mengatakan karena ibunya sedang hamil, maka ayahnya tidak akan ikut dalam perang, dan Michael mengatakan dirinya mengerti akan hal itu. Michael menanyakan menurut Adrian, apa kelemahan terbesar dalam faksi pangeran kedua, dan Adrian mengatakan jika itu adalah kebocoran operasi mereka. Michael tentunya membenarkan karena sebuah informasi bisa memperbesar kemungkinan mereka untuk menang, dan membuat mereka bisa lebih baik menyusun rencana. Michael mengatakan mereka akan membuat celah dan membiarkan mereka menyusup, yang berarti itu menyerahkan istana pangeran mahkota dan istana utama di mana ayahnya tinggal. Ketika Luke sudah berhasil melaksanakan rencananya, dan saat dia mabuk dalam kenikmatan kemenangan, itulah awal dari semua rencana mereka. Dengan membiarkan para tikus itu menikmati makanannya, itu akan menjadi pengepungan, pengkhianatan, dan juga pemberantasan total secara keseluruhan. Untuk mengklaim keabsahan tradisional, pangeran kedua tidak mampu meninggalkan istana kerajaan dan tahta yang akhirnya dia miliki. Dengan kata lain, pangeran kedua akan membawa faksinya ke dalam istana dan memilih untuk mengisolasi dirinya, karena itu akan menjadi situasi terburuk untuk pangeran kedua. Pengkhianatan dari orang dalam mengingatkan Adrian tentang rencana perang kuda Troya yang pernah ia baca di dunia aslinya. Adrian mengatakan pangeran kedua akan dengan bangga bilang jika putra mahkota kabur tanpa tahu apa yang sedang terjadi, dan Michael senang karena Adrian bisa dengan mudah memahami rencananya. Michael mengatakan sayangnya ada sebuah masalah dalam rencana ini, dan Adrian menanyakan apakah itu soal Archia yang tidak bisa lolos dari bahaya. Michael membenarkan karena faksi pangeran kedua yang saat ini lengah akan cepat runtuh karena pengkhianatan Adrian, dan itu akan membuatnya menjadi target utama penyerangan dalam prosesnya. Michael mengatakan dirinya akan menunjukkan jalan rahasia di dalam istana, karena dengan memanfaatkan jalan-jalan itu akan membingungkan musuh dan meningkatkan peluang hidupnya, tapi Adrian merasa ini masih tidak cukup. Adrian menanyakan apakah dirinya diperbolehkan mengatakan sesuatu, dan Michael mengatakan tentu saja jika Adrian memiliki keluhan. Adrian mengatakan dirinya memerankan peran penting dalam krisis Prius dan memberikan kontribusi besar bagi pasukan revolusi, jadi mereka menjanjikan dirinya sebuah hadiah.
Adrian mengatakan mereka bersedia memberikan dukungan militer pada kerajaan mereka jika terjadi perang sipil, sama seperti ketika Adrian membantu mereka. Adrian paham apa yang dikhawatirkan Michael karena tidak mungkin mereka akan membawa pasukan asing masuk ke dalam perang sipil. Adrian mengatakan jika Putra Mahkota tidak perlu khawatir karena dukungan yang diberikan bukanlah segerombolan Sky Fortress maupun pasukan Vanguard. Adrian mengatakan mereka akan mengirimkan 3 Aura Master, jadi jaminan kuat bagi mereka tanpa harus mendengarkan omong kosong tentang membawa pasukan asing. Michael menanyakan apakah mungkin jika insiden terkait Brius yang terlihat seperti anomali belaka adalah bagian dari rencana ini, dan Adrian membenarkan meskipun sebenarnya Adrian sendiri tidak menduganya. Michael tentunya sangat senang karena Adrian benar-benar membawakan keberuntungan baginya dan tidak mungkin Adrian melakukan sesuatu yang sia-sia. Dengan begitu, rencana untuk menjatuhkan pangeran kedua menggunakan pemberontakan Luke sendiri telah selesai, namun tetap saja Adrian masih memikirkan sesuatu. Hal itu berkaitan dengan pasukan tersembunyi yang mulia raja, tapi Adrian tidak tahu apakah hal seperti itu juga diketahui oleh Michael. Adrian menanyakan apa yang akan terjadi jika Luke gagal menundukkan, tapi malah ditundukkan balik, dan Michael mengatakan jika itu agak mustahil, tapi itu juga akan membantu pekerjaan mereka. Adrian sekarang yakin jika Michael sendiri pasti tidak tahu dengan pasukan tersembunyi yang mulia, dan dirinya sendiri masih penasaran apakah seorang Grandmaster memang benar ada. Pada hari pelaksanaan, Adrian ingin agar Archia tidak ragu-ragu untuk menendang biji-bijian Luke dengan sangat keras jika dia sampai mengganggunya. Selain itu, Adrian akan mengirimkan Blackie untuk terus berkeliling istana utama, jadi pastikan Archia selalu menghubunginya menggunakan telepati karena Blackie akan membantunya. Archia kemudian berpamitan pada Adrian, tapi sebelum Archia pergi, Adrian ingin memberikan sesuatu untuknya. Archia menanyakan bukankah Holy Sword ini adalah item yang sangat berharga, tapi Adrian mengatakan jika Archia lebih berharga daripada benda ini. Archia mengatakan jika dirinya jadi merinding, tapi Adrian mengatakan jika dirinya tidak akan bisa kehilangan Archia begitu saja. Selain itu, mungkin di sana ada seorang Grandmaster tersembunyi di dalam istana kerajaan, dan jika Archia bertemu dengannya, maka sebaiknya Archia langsung menyerah saja. Bahkan tidak hanya jika seorang Grandmaster datang, tapi jika situasi terasa membahayakan atau terasa janggal, Adrian ingin agar Archia menyerah saja dan kabur dari sana. Archia menanyakan apakah Adrian ingin dirinya mengutamakan keselamatannya, dan Adrian mengatakan tentu saja, dan tampaknya Archia jadinya tersenyum mendengarnya. Setelah berpamitan seperti itu, Archia menggunakan sihir teleportasi untuk pergi ke depannya pasukan gerilya Luke. Archia juga mengatakan agar Tuan Adrian juga harus berhati-hati dan menjaga dirinya, karena dirinya sekarang akan cukup jauh dengannya. Adrian yang mendengarkan ucapan dari Archia tentunya merasa jika Archia itu sangatlah imut, dan dirinya merasa sangat berat harus berpisah dengannya meskipun itu hanya sebentar. Pagi hari itu, Pangeran Luke berpidato jika hari ini adalah waktunya baginya untuk menebas kepalanya Putra Mahkota yang tidak kompeten itu. Luke berjanji jika dirinya akan memerintahkan kerajaan Reinhardt sebagai matahari baru yang akan menerangi kerajaan. Luke ingin agar semua pasukan segera menyerang istana Putra Mahkota terlebih dulu dan menangkap Putra Mahkota sebelum membawanya ke ayahnya. Seketika itu, Luke memerintahkan agar semua pasukan segera menyerang istana Putra Mahkota dan jangan sampai membiarkan orang tidak kompeten itu kabur. Di dalam istana Pangeran Putra Mahkota, tampaknya sudah terjadi sebuah kerusuhan yang diakibatkan oleh pemberontakan Luke. Pasukan keamanan yang seharusnya menjaga Putra Mahkota juga sudah dilumpuhkan satu persatu, terlebih serangan ini adalah serangan dadakan. Karena sudah mengamankan seluruh istana Putra Mahkota, Luke beserta dengan pasukannya segera bergegas untuk memasuki ruangan milik Putra Mahkota yang tidak ada penjaganya. Seorang Vanguard kemudian mendobrak paksa pintu kamar Putra Mahkota untuk mengejutkannya. Namun sayangnya, setelah mereka masuk ke dalam kamar, suasana kamar Michael benar-benar sunyi dan kosong seperti sebuah kamar yang tidak pernah ditempati. Luke kebingungan kenapa kamarnya kosong, dan pasukan Vanguard melaporkan jika mereka tidak menemukan Putra Mahkota dimanapun. Vanguard itu menduga jika Putra Mahkota sudah melarikan diri ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan itu membuat Luke jadinya kesal. Luke mengatakan karena Putra Mahkota pengecut itu memilih untuk kabur, maka mereka sekarang akan langsung menuju ke target berikutnya, yaitu untuk menangkap sang raja.
Berpindah ke istana utama, sebuah ledakan yang cukup dahsyat langsung mendobrak pintu ruangan sang Raja Reinhardt. Raja Reinhardt tentunya sangat marah karena Luke sangat berani menerobos masuk ke dalam ruangannya, bahkan dia juga membawa pasukan Farnborough bersenjata. Luke meminta maaf pada ayahnya, tapi dirinya ingin agar ayahnya menyerahkan saja takdirnya padanya untuk sementara waktu, dan dirinya akan membuat Reinhardt berjaya. Dengan nada penuh amarahnya, Raja Reinhardt mengatakan dasar anak keparat yang tidak tahu diri, bahkan berani melakukan pengkhianatan pada kerajaan demi sebuah tahta. Di pinggiran ibu kota, pasukan wilayah sedang menunggu di dalam Sky Fortress dan bersiap untuk melakukan perang sipil. Seseorang melaporkan jika Pangeran Luke sudah bergerak untuk menangkap sang raja, jadi seharusnya sebentar lagi mereka akan bergerak. Pasukan Luke tampaknya sangat bangga karena Pangeran Luke berhasil mengalahkan putra mahkota dan menangkap sang raja, jadi sudah pasti jika Pangeran Luke akan menjadi raja selanjutnya. Mereka juga mengatakan jika Michael sudah tidak pantas lagi menyandang gelar sebagai putra mahkota, dan gelar itu seharusnya dimiliki oleh Pangeran Luke. Adrian menyarankan pada Hamilton untuk segera memindahkan pasukan ke ibu kota sekarang, karena saat mereka sudah menangkap Raja Ketahuan, Pangeran pertama pasti akan mengirimkan pasukan penyelamat. Hamilton tentunya merasa itu benar, dan dia kemudian memerintahkan semua pasukan untuk segera bersiap ke ibu kota kerajaan, yaitu Lionel, karena mereka akan menunjukkan kekuatan mereka. Hamilton mengatakan ini adalah pekerjaan mulia untuk melindungi Paduka Raja dan juga raja selanjutnya, yaitu yang mulia Luke, tapi Adrian tampaknya menahan tawa. Hamilton menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggu Adrian hingga membuatnya menahan tawanya, dan Adrian merasa dirinya hampir saja keceplosan. Adrian mengatakan dirinya ingin sekali tertawa karena putra mahkota lebih memilih untuk kabur menyelamatkan diri sendiri, seperti orang yang sangat egois, dan Hamilton mengatakan begitulah manusia, mereka bertindak hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Adrian tahu jika Hamilton berusaha bersikap baik di depannya dengan menunjukkan senyumannya, tapi dirinya tidak akan tertipu dengan itu. Apalagi, Adrian sudah tahu saat perang berakhir dan tugasnya sudah terpenuhi, mereka berencana untuk membuangnya begitu saja. Hamilton mengatakan mereka membutuhkan usaha Adrian dan juga Archia untuk menghentikan usaha pangeran pertama yang sia-sia itu, dan ia berharap Adrian mengerti. Adrian mengatakan serahkan saja padanya, tapi dalam hatinya Adrian akan membunuh mereka duluan sebelum mereka mengkhianatinya. Selain itu, Adrian tidak boleh melupakan yang satu ini, dan Adrian mengatakan pada Margrave Raven untuk melepaskan kebenciannya padanya sedikit demi sedikit. Adrian menanyakan mau sampai kapan Margrave Raven akan mempertahankan sikap acuh tak acuhnya itu padanya, tapi Raven mengatakan dirinya tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Adrian. Adrian juga mengatakan jika Margrave Cascabel dan juga Conbrook tidak perlu waspada lagi padanya karena insiden dengan putra-putri mereka. Kedua orang itu tentunya mengatakan dirinya hanya cukup malu untuk mengajak berbicara duluan, dan Adrian mengatakan mereka sekarang sudah berada di perahu yang sama. Dalam pikirannya Adrian, dirinya mungkin akan melupakan tindakan yang lainnya, tapi tidak untuk ketiga keluarga yang berada di depannya ini. Kakek Cedric atau ayah Anna, pelaku yang mengendalikan keluarga Lauren sesuka hatinya dan membuat masa kecilnya menderita, yaitu Margrave Raven. Anak dari Brooke dan juga Cascabel yang merundungnya dan juga Catherine tanpa henti saat di akademi, Adrian sudah menunda balas dendamnya sampai sekarang karena posisinya sebagai orang yang dalam faksi yang sama dengan pangeran kedua. Adrian mengatakan sekarang mereka adalah sekutu dengan tujuan yang sama, jadi sebaiknya lupakan saja masa lalu karena tidak akan ada yang mau menusuk mereka dari belakang. Raven tentunya sangat marah karena dirinya yakin jika Adrian sedang bermaksud untuk mengejeknya, tapi Adrian sebenarnya hanya sedang menyindir dirinya sendiri. Hamilton tentunya senang karena Adrian membuat suasananya yang begitu tegang menjadi penuh dengan semangat seperti ini. Hamilton setuju dengan Adrian jika tidak bagus untuk orang-orang dalam satu faksi menyimpan dendam satu sama lain. Hamilton mengatakan sebaiknya mereka tinggalkan semua perasaan dari masa lalu dan melukis masa depan bersama. Namun tampaknya seorang penjaga komunikasi merasa ada sesuatu yang aneh dengan alat komunikasi mereka. Kembali ke istana utama, di mana saat ini Luke sudah melumpuhkan semua penjaga sang raja dan menangkap sang raja itu sendiri. Vincent mengatakan jika semuanya sudah selesai, jadi sekarang istana utama sudah berhasil mereka ambil alih, dan Luke mengatakan kerja bagus. Luke sambil mengangkat pedangnya mengatakan jika masa ayahnya sudah berakhir, jadi sebaiknya dia serahkan saja tahtanya padanya.
Raja Reinhardt tentunya sangat marah pada Luke sambil mengatakan jika dirinya sangat menyesal sudah membesarkannya selama ini. Marquis Vincent menanyakan apa yang sedang Arcia lihat sampai begitu serius, tapi Arcia mengatakan jika dirinya sedang bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Vincent yang tidak tahu tentang Grandmaster yang dimaksud oleh Adrian tentunya menanyakan, memangnya berjaga-jaga untuk siapa padahal semua pasukan sudah dilumpuhkan. Seseorang kemudian menggunakan sebuah sihir untuk berbicara dengan sang raja, dan Luke yang mendengarkannya tentunya berpikir jika ada suara yang muncul entah dari mana. Suara itu menanyakan apakah Paduka Raja membutuhkan bantuannya, dan sang Raja Reinhardt tentunya mengatakan untuk segera melindungi dirinya. Suara itu tentunya mengatakan jika mereka menerima perintah dari sang raja, dan seketika itu, sebuah tebasan pedang yang sangat cepat langsung menebas pasukan Luke sebelum mereka bisa bereaksi. Komunikator melaporkan ada gangguan komunikasi dengan pasukan gerilya, dan mereka tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Adrian yang tahu maksudnya tentunya sangat terkejut, dan kemungkinan besar jika Grandmaster yang diberitahukan ayahnya memang benar adanya. Di dalam istana utama, Luke sangat terkejut dengan apa yang barusan terjadi, bahkan dirinya saja tidak bisa melihat pergerakannya yang sangat cepat. Luke benar-benar terkejut karena keempat anggota pasukan khusus langsung terpenggal kepalanya dalam sekali serang, bahkan dirinya hampir saja tidak selamat dari tebasan itu. Luke menanyakan siapa dia, dan pria itu mengatakan jika dirinya adalah pasukan kesatria yang hanya melayani dan juga melindungi Paduka Raja. Luke mengatakan dirinya tidak pernah mendengarkan keberadaan kesatria seperti dia, tapi pria itu mengatakan jika Pangeran Luke tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Pria itu mengatakan, apakah Pangeran Luke berpikir jika Raja dari Kerajaan Agung Reinhardt bisa dibunuh dengan mudahnya hanya dengan menggerakkan pasukan pemberontak? Luke mengatakan jika ayahnya adalah pria yang menakutkan karena memiliki kartu tersembunyi yang bahkan tidak diketahui oleh putranya, atau mungkin hanya Michael saja yang diberitahu. Luke yang sangat marah tentunya memerintahkan pasukannya untuk segera membunuh pria itu, namun dalam sekejap, pasukan yang dibawa oleh Luke malah terbantai duluan oleh pria itu. Tanpa bisa bereaksi apapun, Luke yang sangat terkejut hanya bisa berkata, "Hah? Apa yang baru saja lewat tadi?" Padahal sudah jelas jika pasukannya terbantai duluan. Marquis Vincent tampaknya sungguh tidak menyangka jika pria itu bisa memanggil dua pedang melayang di langit, dan itu terwujud sebagai Blue Aura Blade. Arcia yang selamat dari serangan tersebut tentunya berpikir jika orang ini adalah pasukan rahasia raja yang sempat Adrian beritahukan padanya. Arcia benar-benar terkejut karena seorang Grandmaster yang setara dengan penyihir lingkaran 8 akhirnya keluar dari persembunyiannya.